Bab 61 Telur Hitam Misterius. Batu hitam raksasa yang ada di depan Mu Chen kira-kira puluhan zang 1. Ini adalah ukuran panjang Cina yang tingginya sekitar 3,3 meter. Ada lubang yang pecah di atasnya, namun sangat halus seolah-olah terkikis oleh magma sebelumnya. Telapak tangan Mu Chen ringan menyentuh batu hitam raksasa. Dia bisa merasakan potongan tembaga kuno di telapak tangannya menjadi sangat panas. Mungkinkah 9 netebert ada di dalam? Sebuah ide melintas di benak Mu Chen dan matanya berbinar. Kemudian, dia melihat Liu Mubai, yang berada di sisi lain, dan mengepalkan tinjunya. Energi spiritual hitam gelap melonjak melalui telapak tangannya dan segel kematian tanpa batas muncul di permukaan tinjunya. Ledakan, Mu Chen menarik lengannya kembali ke arahnya sebelum meledakkan pukulan keras. Suara angin pecah-pecah dari jarak dekat. Itu menabrak batu hitam raksasa saat lengannya dibungkus oleh energi spiritual. Bang! Tinju Mu Chen mendarat di batu hitam raksasa dan suara yang dalam terdengar. Batu raksasa itu bergidik sebentar. Kemudian, Mu Chen bisa melihat retakan diam-diam menyebar dari belakang kepalan tangan. Retakan, potongan-potongan puing terus berjatuhan tanpa henti dari batu raksasa. Kecepatan seberapa cepat retakan menyebar dipercepat dan segera memenuhi batu besar. Melihat adegan ini, Mu Chen mundur selangkah dengan hati-hati. Setelah pukulan itu, dia sudah menemukan bahwa bagian dalam batu itu berlubang. Batu raksasa itu terus bergetar dan puing-puing terus berjatuhan. Tepat ketika Mu Chen menatapnya, matanya menyipit. Ini karena dia melihat cahaya hitam keluar dari celah-celah batu raksasa. Keributan di sini juga menarik perhatian Liu Mubai. Dia juga menatap kaget pada batu yang bergetar dan sedikit kejutan muncul di matanya. Cahaya hitam melesat keluar dari celah-celah batu. Gelombang fluktuasi menyebar dan batu raksasa meledak terbuka setelah suara dentuman. Puing-puing ditembakkan dan beberapa melintasi tubuh Mu Chen. Namun, dia tetap tidak bergerak dan menatap lokasi dari mana puing-puing itu keluar. Di lokasi itu, batu hitam raksasa telah meletus dan cahaya hitam pekat muncul dengan tenang saat melayang di dasar kawah. Saat cahaya melayang di udara, telur hitam setinggi 1 zang tampaknya berada di dalam cahaya. Telur hitam itu halus dan benar-benar hitam. Di permukaan kulit telur, ada beberapa ukiran yang sangat tidak jelas dan misterius di atasnya. Ukiran itu tampak seperti burung hitam misterius yang melebarkan sayapnya dan melindungi telurnya. Ini, mata Mu Chen berbinar ketika dia melihat telur hitam yang bersinar. Dia ragu-ragu sejenak dan kegembiraan memenuhi matanya. Dari gambar di dalam potongan tembaga, 9 netebert tampaknya telah berubah menjadi telur hitam dan mendarat di sini pada akhirnya. Mungkinkah itu yang ada di depannya? Ketika Mu Chen melihat telur hitam, Liu Mubai juga menyadarinya. Keserakahan langsung menyembur keluar dari matanya dan dia langsung menyerang telur hitam itu. Melihat ini, mata Mu Chen melintas. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia tidak percaya bahwa akan semudah itu mendapatkan 9 netebert. Liu Mubai dengan cepat mendekati telur hitam itu. Tetapi tepat ketika dia hendak memasuki beberapa jarak zang dari telur hitam, cahaya hitam meledak dari permukaan telur. Bang! Cahaya hitam dengan ganas membombardir tubuh Liu Mubai. Tubuh aslinya yang bergerak tertembak ke belakang dan dia mendarat dengan keras di tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah segar. Mendesis. Setelah telur hitam menyebabkan Liu Mubai terbang mundur, telur itu tampaknya diaktifkan dan cahaya hitam melilit sekelilingnya. Kemudian, perlahan-lahan terbang ke langit di atas kawah. Melihat ini, Mu Chen buru-buru bergegas keluar dari kawah dan muncul di puncak gunung berapi. Fizz! Telur hitam itu akhirnya menggantung di langit di atas kawah. Cahaya hitam memancar keluar dan menyebabkan energi spiritual di dunia menjadi ganas. Keributan ini segera menarik perhatian semua orang. Mu Feng dan Liu Qingtian keduanya mundur ke belakang dan menatap bingung pada telur hitam misterius yang muncul. Ayah, telur hitam itu dibentuk oleh 9 netebert. Cepat dan bawa pergi. Liu Mubai juga tak berdaya mengikutinya di atas dan berteriak. 9 netebert. Mata Liu Qingtian menyipit dan ekstasi mengalir keluar dari dalam hatinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok buram saat dia menyerang seperti kilat menuju telur hitam misterius di atas kawah. Melihat ini, Mu Feng tidak ingin ketinggalan dan segera mengikuti. Keduanya sangat cepat dan menyerang kawah dalam sekejap. Mereka berdua mengulurkan telapak tangan dan ingin menangkap telur hitam misterius itu. Ayah, jangan. Mata Mu Chen tetap tertuju pada telur hitam misterius itu.
Namun, dia tiba-tiba teringat kerangka yang dia temui di dalam rawa menakutkan hitam. Hatinya tiba-tiba dipenuhi kecemasan dan dia segera berteriak. Mu Feng, yang hendak merebut telur hitam misterius, mendengar tangisan ini dan sedikit terkejut. Matanya berbinar dan dia menggertakkan giginya. Kemudian, dia benar-benar memaksa dirinya untuk menghentikan tubuhnya bergerak. Meskipun ini adalah kesempatan langka, dia masih menekan dorongan yang ada di dalam hatinya karena kepercayaan yang dia miliki untuk Mu Chen. Di sisi lain, Liu Qingtian mencibir ketika Mu Feng berhenti dan menyentuh telur misterius itu dengan jari. Tepat ketika dia bisa mengambilnya sendiri, wajahnya tiba-tiba berubah. Mendesis, suara aneh keluar dari telur hitam misterius itu. Jari Liu Qingtian, yang menyentuh telur hitam misterius, dengan cepat menjadi hangus dan rasa sakit yang luar biasa keluar dari jarinya. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat ekspresi Liu Qingtian berubah. Dia berjuang dengan panik, tetapi menemukan bahwa jarinya menempel pada telur hitam seolah-olah dilem. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskannya. Terlebih lagi, yang membuatnya ketakutan adalah energi spiritual di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir ke dalam telur hitam melalui jarinya. Sial, Liu Qingtian melolong marah dan matanya berubah kejam. Dia mengangkat pedangnya dan benar-benar memotong jari yang bersentuhan langsung dengan telur hitam misterius itu. Jari itu jatuh dan darah berceceran. Liu Qingtian menahan rasa sakit dari itu dan mati-matian mundur ke belakang. Semua peristiwa ini terjadi dalam sekejap. Mu Feng adalah yang paling dekat dan dia dengan jelas melihat pemandangan itu. Dia segera gemetar ketika dia menatap telur misterius itu. Item ini bukan orang lemah. Beruntung dia dihentikan oleh Mu Chen sebelumnya. Kalau tidak, dia mungkin akan membayar harga yang lebih mahal. Kakak laki-laki. Melihat Liu Qingtian yang putus asa mundur, Liu Zong dan yang lainnya bergegas ke arahnya. Mata mereka berkedut saat melihat jari Liu Qingtian terpotong. Hati-hati, benda sialan ini agak aneh. Liu Qingtian buru-buru mengedarkan energi spiritualnya, menghentikan darah di jarinya yang terpotong dan berkata dengan ekspresi muram. Liu Zong dan yang lainnya mengangguk. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan 9 neteh bird. Mu Feng juga mendarat pada saat ini dan bersatu kembali dengan orang-orang wilayahmu. Dia menepuk bahu Mu Chen dan berkata dengan senyum pahit, beruntung Anda memperingatkan saya dengan cepat. Mata Mu Chen berubah serius. Matanya tetap tertuju pada telur hitam misterius di atas kawah. Kemudian, dia berkata dengan lembut, Ayah, hati-hati. Saya merasa ada yang tidak beres. Mu Feng juga mengangguk. 9 neteh bird bukanlah binatang spiritual biasa. Itu adalah eksistensi super yang menempati peringkat ke-11 di peringkat bumi catatan binatang. Dibandingkan dengan 9 neteh bird, Dragon Fire Bird-nya tidak ada artinya. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Dua kelompok pria yang awalnya bertarung dalam pertempuran hidup dan mati sambil menolak untuk membiarkan yang lain memimpin sedikit pun tiba-tiba tidak berani bertindak. Mereka hanya menatap dengan waspada dan rakus pada telur hitam misterius itu. Angin sepoi-sepoi bertiup dari jauh dan sedikit mengendurkan suasana tegang. Mata Mu Chen juga tertuju pada telur hitam misterius itu. Namun, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ini karena dia menemukan bahwa ukiran misterius pada telur hitam misterius itu tiba-tiba mulai menyala. Fluktuasi aneh diam-diam lahir dari dalam dan dipancarkan keluar. Bab 62 Perubahan Tidak Biasa. Fish, telur hitam misterius itu melayang di atas kawah gunung berapi hitam. Pada saat ini, beberapa ukiran cahaya yang tidak jelas secara bertahap menyala di permukaan telur hitam. Saat ukiran cahaya ini muncul, semua orang dapat merasakan bahwa energi spiritual di dalam dunia tiba-tiba menjadi sangat ganas. Mu Feng dan yang lainnya semua melihat pemandangan ini dengan sungguh-sungguh. Dia bisa merasakan gerakan gelisah dari energi spiritual di dunia. Sebuah petunjuk kegelisahan melonjak melalui matanya. Situasi ini sedikit di luar dugaannya. Dari gambar yang dibawa oleh potongan tembaga, 9 neteh bird seharusnya berada dalam kondisi yang sangat lemah setelah gagal berevolusi. Namun, dari cara telur misterius membuat Liu Qingtian memotong jarinya, tampaknya item ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ambil seperti yang mereka kira. Hati-hati, Mu Feng berkata dengan suara rendah, jika situasinya tampaknya tidak beres, kami akan segera mundur. Kami akan menyerah untuk mengambil 9 neteh bird. Zhou Ye dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini. Namun, melihat ekspresi serius Mu Feng, mereka mengangguk.
Jelas bahwa mereka memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Mu Chen juga terpaku erat pada telur hitam misterius di langit. 9 Netebird terlalu kuat. Meskipun mereka tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai 9 Netebird sebelum gagal berevolusi, itu pasti jauh melampaui kekuatan tahap roh. Dan 9 Netebird yang memiliki kekuatan ini mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun bahkan jika itu hanya memiliki beberapa persen dari kekuatannya dari sebelumnya. Tidak terlalu jauh, orang-orang wilayah Liu juga menatap telur hitam misterius di atas langit gunung berapi seolah-olah mereka bertemu musuh besar. Wajah Liu Qingtian berubah sangat muram. Di sisi lain, wajah Liu Mubai berubah merah dan biru secara bergantian. Jika bukan karena kata-katanya sebelumnya, Liu Qingtian mungkin tidak akan dengan panik mengambilnya. Selain itu, pada saat kritis, Mu Chen memutuskan untuk meneriakkan sesuatu yang sama sekali berbeda darinya dan menyelamatkan Mu Feng. Setelah membandingkan tindakan mereka, wajah tampannya memerah dan dipenuhi dengan kebencian. "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Liu Zong dan Liu Ming menatap di mana jari Liu Qingtian terpotong dan bertanya dengan prihatin. Jika sesuatu terjadi pada Liu Qingtian, itu akan menjadi pukulan telak bagi wilayah Liu. Liu Qingtian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Matanya tetap menatap langit dan tidak berkedip sama sekali. "Kalian semua harus melihatnya. Aku tidak ingin kembali dengan tangan kosong kali ini." Liu Qingtian berkata dengan suara muram. Ketika orang-orang wilayah Liu mendengar ini, hati mereka melonjak dan mereka buru-buru mengangguk. Di bawah tatapan intens dari kedua kelompok, ukiran cahaya telur hitam misterius itu berangsur-angsur menjadi cerah di langit. Selain itu mengikuti rasa ritme. Itu akan menyala dan menjadi gelap seolah-olah sedang bernafas. Mendesis. Saat ukiran cahaya menjadi cerah, telur hitam misterius itu tiba-tiba bergetar. Kemudian di bawah tatapan terkejut semua orang, cahaya hitam keluar dari telur hitam. Langit langsung berubah gelap pada saat ini. Tampaknya telah menyebabkan hari berubah menjadi malam. Perubahan ini membuat wajah semua orang berubah. Menangis. Tepat ketika kegelapan menyelimuti lokasi, teriakan yang jelas terdengar di dunia. Tangisan yang jelas ini tampaknya telah berubah menjadi gelombang suara dan menyebar keluar sebelum menghilang di akhir penglihatan mereka. Mu Chen menatap cahaya hitam yang menyelimuti langit. Dia tiba-tiba melompat dan sedikit kegelisahan muncul. Ada yang salah. Wajah Mu Feng tiba-tiba berubah. Dia mencengkeram tinjunya erat-erat dan mengeluarkan ekspresi ngeri. Energi spiritual di dalam tubuh kita dengan cepat menghilang. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi Zhou Ye dan yang lainnya berubah. Mereka buru-buru memeriksa tubuh mereka. Seperti yang diharapkan, energi spiritual di dalam tubuh mereka menghilang secara tidak normal. Seolah-olah ada sesuatu yang menyedot energi spiritual di dalam tubuh mereka secara paksa. Setelah mendengar tangisan Mu Feng, hati Mu Chen melonjak. Dia hanya berada di tahap akhir tahap gerakan spiritual, jadi dia tidak begitu sensitif terhadap perasaan kehilangan energi spiritual. Sebaliknya, Mu Feng dan yang lainnya dengan spirit stage mereka akan paling merasakannya. Itu karena telur hitam, Mu Chen berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, telur hitam misterius adalah satu-satunya hal yang bisa menjelaskan pemandangan aneh ini. Tidak jauh dari sana, orang-orang wilayah Liu juga masuk dalam keributan dan suara seru terdengar tanpa henti. Jelas bahwa mereka mendeteksi situasi aneh ini. "Tuan wilayah, apa yang harus kita lakukan?" Duan Wei segera bertanya. Jika ini terus berlanjut, energi spiritual di dalam tubuh mereka akan benar-benar habis. Bagaimana mereka akan meninggalkan rawa hitam menakutkan? Mata Mu Feng berubah dengan cepat dan dia mengertakkan gigi. "Pergi, kita mundur." Situasi ini di sini terlalu aneh. Mu Feng mengerti bahwa perjalanan kali ini terlalu ceroboh. Keberadaan seperti apa 9 Netebird? Bahkan jika itu gagal untuk berevolusi dan berada dalam kondisi yang sangat lemah, bagaimana mungkin mereka dengan mudah mendapatkan tawar-menawar dengan kekuatan mereka? Pada saat ini, tidak ada gunanya menjadi serakah lagi. Tidak peduli betapa berharganya harta itu, tidak akan ada gunanya jika mereka tidak bisa melindungi hidup mereka. Oleh karena itu, Mu Feng dengan tegas bertindak dan membawa yang lain pergi. Bang! Namun, tepat ketika Mu Feng mengeluarkan perintah untuk mundur, tanah tampak bergetar seperti gempa bumi. "Tuan wilayah, lihat cepat." Sebuah suara yang dipenuhi dengan kengerian tiba-tiba terdengar. Mu Feng, Mu Chen dan yang lainnya buru-buru mendongak dan menatap ke belakang mereka.
Mereka melihat berbagai cahaya muncul dari dalam Black Airy Swamp. Lampu-lampu itu semuanya adalah binatang spiritual yang kuat. Di depan, setidaknya ada selusin binatang spiritual tingkat tinggi. Binatang spiritual ini bergegas menuju arah ini. Adegan selusin binatang buas yang bergegas membuat Duan Wei dan yang lainnya menjadi pucat. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Apa situasi ini? Mungkinkah semua binatang spiritual di dalam rawa hitam menakutkan akan menyerbu? Cepat dan menghindar. Mata Mu Feng berkedut. Dia menekan kengerian di dalam hatinya dan membawa mereka ke tebing. Terhadap jumlah binatang buas yang bergegas, bahkan pembangkit tenaga listrik Spirit Stage harus bersembunyi. Ketika Mu Feng dan yang lainnya buru-buru memberi jalan kepada binatang buas, wilayah Liu juga menemukan pemandangan ini. Banyak pria merasa tidak berdaya di kaki mereka. Formasi ini pasti terlalu menakutkan. Liu Qingtian juga terkejut. Untungnya, dia tidak kehilangan ketenangannya dan membawa anak buahnya pergi. Mereka tidak berani muncul di depan binatang buas yang bergegas mendekat. Kedua kelompok dipisahkan oleh jarak tertentu dan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka dengan hati-hati berjongkok dan menatap kelompok binatang spiritual yang menyerbu dari kejauhan. Mu Chen memperbaiki pandangannya pada binatang spiritual saat mereka menyerbu. Matanya langsung menjadi serius dan dia menyadari bahwa tanda-tanda kegilaan muncul di mata binatang spiritual. Tampaknya sesuatu yang misterius telah menyebabkan mereka mengamuk. Mu Chen mengerutkan kening dan akhirnya memikirkan kembali kerangka pengguna Bakroh. Dia menjadi lebih waspada terhadap 9 Netebird yang tidak pernah dia temui. Tampaknya itu tidak sederhana sama sekali. Kawanan binatang buas membawa percobaan asap dan menyerbu ke dalam baskom hitam. Tulang padat yang ada di sana sebelumnya terjepit di bawah kaki mereka. Namun, mereka mengabaikannya dan menyerang ke arah telur misterius di atas kawah. Mu Chen menatap kawanan binatang dan menyaksikan mereka menyerbu ke dalam baskom menuju telur hitam misterius. Kemudian, matanya menyipit ketika dia menyaksikan ukiran cahaya burung hitam pada telur hitam misterius yang dengan lembut mengepakkan sayapnya seolah-olah bangkit dengan sendirinya. Langit yang semula gelap berubah menjadi lebih gelap lagi. Menangis. Teriakan jernih lainnya keluar seperti gelombang suara hitam lagi. Gelombang suara ini selembut aliran air dan menyebar ke arah kawanan binatang buas yang mengamuk. Langit dan bumi tampaknya menjadi benar-benar sunyi pada saat ini. Mu Chen dengan keras menghirup udara. Sedikit keheranan muncul dari mata hitamnya. Ini karena dia melihat binatang spiritual langsung membeku ketika mereka terpengaruh oleh gelombang suara hitam. Apakah itu binatang spiritual peringkat tinggi atau binatang spiritual peringkat rendah? Kemudian, daging mereka akan ditelanjangi dan memperlihatkan tulang padat dalam bentuk mengalir saat berdiri di dalam baskom. Mu Chen bertukar pandang dengan Mu Feng. Mereka berdua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Setelah itu, mereka memikirkan tulang putih yang mereka lihat sebelumnya. Jadi tulang putihnya muncul seperti ini. Dengan kata lain, ini bukan pertama kalinya situasi ini terjadi. Bab 63 Awan Petir Hitam Surgawi. Gelombang suara hitam dengan lembut beriak dan dipancarkan keluar dari cekungan hitam. Saat gelombang suara hitam melewati, semua binatang spiritual akan langsung berubah menjadi tulang padat. Bahkan tidak ada satupun jejak darah di tulang putih itu. Mu Chen dan yang lainnya menatap pemandangan ini, tertegun. Kemudian, mereka menggigil karena adegan ini terlalu abnormal. Desir, sebuah cahaya padat akan melonjak keluar dari binatang spiritual yang berubah menjadi tulang dan membentuk pelangi cahaya saat melonjak melalui langit menuju telur hitam misterius di atas kawah. Mendesis, dan saat menghadapi pelangi cahaya padat yang dipenuhi dengan energi spiritual, telur hitam misterius itu juga melepaskan cahaya hitam. Kemudian, ia menyedot semua pelangi ringan seperti lubang tanpa dasar. Pelangi cahaya tanpa henti muncul dari dalam tubuh binatang spiritual. Di bawah kecemerlangan itu, mereka mengabdikan hidup mereka. Selanjutnya, hal yang paling mengerikan adalah bahwa binatang spiritual akan menyaksikan adegan menakutkan ini terjadi tanpa panik. Sedikit kegilaan ada di mata merah mereka. Seolah-olah mereka adalah lalat yang terbang ke dalam api, namun mereka tampaknya merasakan kemuliaan dalam tindakan mereka. Kontras aneh ini membuat Mu Chen menggigil. Kemudian, dia menatap telur hitam misterius yang tanpa henti mengisap pelangi cahaya di langit. Metode ini telah jauh melampaui kecerdasan semua binatang spiritual yang pernah dilihat Mu Chen sebelumnya. Itu bahkan lebih kejam dan licik daripada manusia.
Telur hitam itu mungkin dibentuk oleh 9 netehbert. Wajah Mu Feng menjadi serius saat dia menatap ketakutan pada telur hitam yang menyerap banyak pelangi di langit. Binatang spiritual di rawa menakutkan hitam tampaknya memberikan sejumlah besar energi spiritual ke 9 netehbert. Mu Chen berbicara dengan lembut. Mu Feng juga mengangguk dan berkata, selain itu, ini bukan pertama kalinya adegan serupa terjadi. Selama bertahun-tahun ini, banyak binatang spiritual di rawa hitam menakutkan telah berubah menjadi tulang putih dan mencurahkan semua energi spiritual mereka untuk 9 netehbert. Binatang spiritual di rawa hitam menakutkan, wajah Mu Feng berubah aneh saat dia berkata, sepertinya itu dibesarkan oleh 9 netehbert. Itu akan membuat mereka tumbuh dan menjadi gemuk sebelum 9 netehbert membantainya untuk mengekstrak energi spiritual mereka. Di samping, Duan Wei dan yang lainnya semua bergidik ketika mereka mendengar ini. Jika itu dilakukan oleh manusia, mereka tidak akan terlalu terkejut. Namun, skenario ini direncanakan oleh binatang spiritual yang sangat kuat. Dan, mungkin kepingan tembaga yang kami peroleh juga merupakan niatnya. Itu digunakan untuk memikat beberapa manusia serakah untuk menyerap energi spiritual dari tubuh kita. Mu Feng berkata dengan senyum pahit dan berkata, kali ini, mungkin tidak terlalu memikirkan kita. Kalau tidak, saya merasa bahwa kita tidak akan berakhir lebih baik daripada binatang spiritual. Petik 2. Wajah Zhou Ye menjadi pucat. Jika ini semua direncanakan oleh 9 netehbert, maka itu akan terlalu menakutkan. Mu Chen juga menghela nafas. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya sebagian besar benar. Mungkin ada banyak manusia yang datang ke tempat ini seperti kerangka yang dia temui di Black Airy Swamp karena keserakahan selama beberapa tahun terakhir. Namun, kerangka itu sedikit lebih beruntung karena dia berhasil melarikan diri. Namun, dia masih meninggal karena lukanya terlalu parah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Duan Wei dan yang lainnya menyeka keringat dingin di dahi mereka. Itu masih pertama kalinya bagi mereka bertemu dengan binatang spiritual yang begitu menakutkan. Teror tidak hanya datang dari kekuatannya, tetapi juga dari caranya yang licik dan kejam seperti manusia. Mundur. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam suara Mu Feng, jangan pernah berpikir tentang 9 netehbert. Tak seorang pun di alam spiritual utara akan dapat menangkap keberadaan ini. Kita harus segera mundur sementara perhatiannya terfokus pada binatang spiritual. Ya, Duan Wei dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak bisa melihat harapan dalam situasi aneh ini. Ini akan menjadi keputusan yang bijaksana bagi mereka untuk pergi secepat mungkin. Mu Feng tampaknya telah memutuskan untuk menyerah pada 9 netehbert. Setelah dia mengeluarkan perintah, dia melambaikan tangannya. Sekelompok pria diam-diam memanjat tebing dan dengan hati-hati keluar dari cekungan hitam. Kakak, orang-orang dari wilayah Mu sedang mundur. Wilayah Liu menyadari gerakan yang disebabkan oleh wilayah Mu dan Liu Ming berteriak dengan cepat. Lupakan mereka, Liu Qingtian berkata dengan dingin, ada yang salah dengan situasi saat ini. Kami akan merasa lebih aman jika mereka pergi karena kami tidak harus tetap waspada terhadap mereka. Kalau begitu, kita, Liu Ming ragu-ragu sejenak. Bahkan, dia juga sangat ketakutan saat menyaksikan pemandangan di depannya. Telur hitam misterius itu terlalu aneh dan instingnya mengatakan kepadanya bahwa akan lebih pintar baginya untuk pergi sejauh mungkin. Tunggu sebentar lagi, tanda-tanda perjuangan bisa dilihat di mata Liu Qingtian. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini. Godaan 9 netehbert terlalu besar. Jika dia bisa mendapatkannya, bahkan jika kemungkinannya sangat kecil, dia akan langsung menjadi penguasa alam spiritual utara. Liu Ming dan Liu Zong saling bertukar pandang dan mengangguk. Mereka telah mempersiapkan waktu yang lama untuk rencana ini. Jika mereka pergi sekarang, mereka tidak akan mau menerimanya. Tepat ketika wilayah Mu diam-diam mundur dan wilayah Liu tetap di sana tanpa menyerah, ribuan binatang spiritual di cekungan hitam berubah menjadi tulang dari gelombang suara hitam. Banyak pelangi cahaya di langit bersiul dan akhirnya semuanya tersedot ke dalam telur hitam misterius. Ketika pelangi cahaya terakhir tersedot, dunia tampaknya menjadi sangat sunyi. Retakan. Selama keheningan ini, suara retak tiba-tiba terdengar. Itu tidak keras, tetapi wilayah Liu dan wilayah Mu tampaknya dikejutkan oleh kilat. Kemudian, semua mata mereka tertuju pada telur hitam misterius itu dalam ketakutan. Mereka bisa melihat bahwa retakan halus benar-benar muncul di permukaan telur hitam. Saat retakan muncul,
Api hitam melonjak keluar dan membungkus telur hitam misterius itu sepenuhnya. Ketika api hitam yang aneh keluar, aura spiritual di dunia tampaknya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Ini adalah, keringat dingin sepertinya menetes ke wajah Mu Feng perlahan. Suaranya menjadi serak saat dia berkata, 9 netebert sepertinya akan keluar. Li, tepat ketika dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tangisan terdengar di dunia dari telur hitam misterius. Api hitam langsung menyelimuti langit seperti badai. Retakan di permukaan telur cahaya hitam menjadi semakin terkonsentrasi. Kemudian dengan suara renyah terakhir, itu meledak terbuka. Saat api hitam menjadi semakin ganas, Mu Chen dan yang lainnya agak terkejut melihat sepasang sayap hitam yang bisa menutupi gunung yang terbentang dari dalam api. Api hitam terus menghanguskan langit. Mu Chen dan yang lainnya samar-samar bisa melihat bayangan besar di dalam api yang mengerikan. Itu dengan elegan meregangkan tubuh besarnya seolah-olah bangkit dari nirvana seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari api. Tekanan energi spiritual yang mengerikan juga terpancar pada saat ini. Itu menyebabkan aura spiritual di dunia mendidih. Apakah ini 9 netebert? Mu Chen menyaksikan dengan kaget makhluk besar itu meregangkan tubuhnya dengan elegan dalam api hitam yang mengerikan. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, garis yang agak samar itu sudah terasa luar biasa. Fluktuasi ini, Mu Feng terus memperhatikan garis samar dan segera menelan ludah. Tekanan energi spiritual ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik 3 surga. Mereka sebenarnya memiliki angan-angan untuk menangkap keberadaan semacam ini. Itu benar-benar konyol. Cepat dan lari. Mu Feng menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan semua air liur yang ada di dalam hatinya. Dia menjerit dan bersiap untuk mundur tidak peduli apa. Gemuruh. Namun, tepat ketika Mu Feng mendesak orang-orangnya untuk mundur, suara guntur terdengar di langit. Mereka melihat ke atas dan tiba-tiba membeku. Awan petir hitam tiba-tiba berkumpul di atas api hitam di langit. Selain itu, mereka samar-samar bisa merasakan bahwa ada naga petir hitam yang diam-diam melonjak di dalam awan petir. Energi destruktif yang dipancarkan keluar dari awan hitam. Ini adalah awan petir hitam surgawi. Mu Feng menatap awan hitam dan matanya langsung menyipit. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata ini saat dia menekan kengerian dalam suaranya. Awan petir hitam surgawi. Mu Chen tercengang. Mu Feng menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di dalam hatinya saat dia bergumam, 9 netebert, sebenarnya belum menyerah. Itu masih berusaha untuk berevolusi. Petik 2, Bab 64 Evolusi. Berkembang. Mu Chen dan yang lainnya tercengang. Mereka menatap bayangan besar di dalam api hitam yang menutupi langit. Kemudian, dia berkata, bukankah itu gagal sebelumnya? Itulah mengapa dia ingin mencoba lagi. Tanda-tanda keterkejutan bisa dilihat di mata Mu Feng saat dia berkata, sepertinya 9 netebert ini sangat sombong. Itu harus menggunakan banyak skema untuk bangkit kembali setelah gagal dalam evolusi terakhir kali. Siapa yang mengira bahwa itu akan mencoba untuk berevolusi lagi ketika baru saja muncul kembali. Petik 2. Mu Chen juga terkejut dengan keberanian yang dimiliki 9 netebert ini. Jika seseorang biasa, dia secara tidak sadar akan menghindari melakukan apapun yang gagal dia lakukan. Namun, 9 netebert ini ingin naik kembali dari tempat ia jatuh. Keberanian ini, kebanggaan ini, membuat semua orang kagum. Apakah itu akan berhasil? Mu Chen bertanya dengan suara rendah. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang dipenuhi awan hitam. Di dalam awan petir, kilat hitam tampak merayap seperti naga hitam besar saat melepaskan kekuatan yang tak terlukiskan. Siapa tahu, 9 netebert awalnya adalah eksistensi yang sangat kuat. Ia memiliki peringkat ke-11 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Selain itu, jika berhasil berevolusi, itu akan memiliki kualifikasi untuk mengisi peringkat surga dari catatan Myriad Beast. Pada saat itu akan benar-benar menjadi binatang surgawi, kata Mu Feng. Binatang surgawi. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menggigit bibirnya. Ungkapan sederhana ini memberikan tekanan yang tak tertandingi. Ini karena masing-masing dan setiap binatang surgawi adalah eksistensi super di dalam 1000 besar dunia. Bahkan keberadaan kelas sovereign akan takut pada tuan-tuan ini milik spesies yang berbeda. Namun, petir hitam surgawi tidak mudah untuk diatasi. Mu Feng juga berkata dengan lembut sambil menatap bayangan besar di dalam api hitam di langit. Di dunia ada banyak binatang spiritual, tapi,
berapa banyak dari mereka yang bisa berevolusi menjadi makhluk super ini? Binatang spiritual dan binatang surgawi mungkin hanya berbeda dalam satu kata, namun ada jarak yang tak tertandingi di antara mereka. Itu sudah gagal sekali sebelumnya. Biasanya, setelah seseorang gagal mengatasi petir, orang yang mencoba akan dimusnahkan oleh petir. Namun, 9 Netebird ini tampaknya telah melarikan diri dengan nyawanya sebelumnya. Jika gagal lagi kali ini, mungkin tidak seberuntung itu. Petik 2. Kecepatan Mu Feng mundur secara bertahap melambat. Jika 9 Netebird akan mencoba untuk mengatasi petir, maka mereka akan aman. Ini karena mereka seperti semut di mata 9 Netebird. Mereka hanya tidak cukup layak untuk memperhatikan mereka. Mu Chen merasa sedikit menyesal ketika mendengar kata-kata ini. Jika 9 Netebird menghilang karena kilat, tidak ada yang bisa mendapatkan esensi jiwa binatang spiritualnya. Dengan cara ini, wilayahmu tidak akan mendapatkan panen apapun karena datang ke sini. Namun, siapa yang akan memiliki kemampuan untuk menelan esensi jiwa 9 Netebird bahkan jika mereka mendapatkannya? Mu Feng sangat beruntung saat itu ketika dia menelan Dragon Firebird. Belum lagi 9 Netebird, yang bahkan lebih kuat dari Dragon Firebird. Sementara Mu Chen dan yang lainnya menatap langit dengan penyesalan dan kekaguman, teriakan yang jelas bergema di seluruh dunia dari dalam api hitam di langit. Selain itu, adalah mungkin untuk mendengar semangat juang yang kuat dari dalam tangisan. Itu mengeluarkan tantangan terhadap petir hitam surgawi. Ledakan, awan petir hitam surgawi tampaknya telah memperhatikan provokasi 9 Netebird dan segera mengeluarkan suara gemuruh yang dalam, yang bergema di seluruh wilayah. Di bawah suara gemuruh, Mu Chen dan yang lainnya bisa merasakan aura spiritual di dunia bergetar, seolah-olah takut akan kekuatan surgawi yang menakutkan itu. Li, teriakan yang jelas terdengar sekali lagi. Sayap 9 Netebird terbentang dari dalam api hitam dan tiba-tiba api hitam melonjak kemana-mana. Itu berubah menjadi banyak pilar api hitam dan dengan keras menyerang awan hitam. 9 Netebird sebenarnya berani mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan ke Divine Black Lightning. Ledakan, awan hitam diam-diam melonjak dan kilat hitam mulai berkelok-kelok dan berputar-putar. Naga petir hitam menatap dingin ke pilar api hitam yang menyerbu. Kemudian, kilat hitam yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur segera turun. Bang-bang, petir hitam dan api hitam bertabrakan dengan keras. Seluruh dunia tampaknya telah meledak pada saat itu. Kemudian, suara gemuruh yang keras membuat bumi bergetar hebat dan retakan menyebar dari cekungan hitam. Mu Chen dan yang lainnya menatap kaget pada pertempuran menakutkan di langit. Di lokasi itu, api hitam dan kilat hitam mendatangkan malapetaka dengan gila-gilaan. Jelas bahwa kilat hitam adalah hal yang sangat menakutkan. Petir turun seolah-olah berusaha menghancurkan segala sesuatu di dunia dan menghancurkan pilar api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Setelah petir hitam menghancurkan pilar api hitam yang tak terhitung jumlahnya, itu menggunakan momentum yang menakutkan untuk turun dengan keras ke dalam api hitam di langit. Pada akhirnya, itu turun ke makhluk besar yang tersembunyi di dalam api hitam. Li, dalam tangisan kali ini, rasa sakit bisa terdengar. Tapi setelah ini, kemarahan muncul dalam tangisan lagi. 9 Netebird mengepakkan sayapnya dan lautan api hitam dengan marah berputar bersama. Kemudian, akhirnya berubah menjadi beberapa badai api hitam yang saling berhubungan. Bas, bumi mulai hancur karena rotasi badai api hitam. Untungnya, target utama 9 Netebird adalah petir hitam surgawi. Dengan demikian, badai api hitam berputar menuju Divine Black Thundercloud setelah terbentuk. Menghadapi serangan gila 9 Netebird, Divine Black Thundercloud juga dengan cepat bergerak. Pusaran petir gelap muncul di tengah awan petir dan banyak kilat hitam berkumpul di dalam pusaran. Ledakan, di dalam pusaran, banyak kilat hitam berkumpul dan akhirnya terbentuk menjadi pilar petir besar. Itu menembak dan membombardir badai api hitam dalam konfrontasi langsung. Astaga! Pilar petir hitam seperti hukuman dewa petir dan dengan paksa merobek badai api hitam. Seluruh dunia tampaknya menjadi redup pada saat itu. Badai api hitam yang dibentuk oleh kekuatan penuh 9 Netebird dihentikan sekali lagi dan 9 Netebird mengeluarkan teriakan yang sangat marah lagi. Petir sialan ini sudah menghentikannya sekali. Mungkinkah lagi berencana untuk mencegahnya berkembang? Kesombongannya tidak akan pernah mau mengakui kekalahan. Api hitam di langit tiba-tiba menyusut secara tidak normal. Seolah-olah semua api hitam menyusup ke dalam tubuh 9 Netebird. Saat api hitam menyusut,
tubuh 9 Netebird akhirnya memasuki pandangan semua orang. Itu adalah makhluk besar seukuran 10.000 zang dan sayapnya mampu menutupi gunung ketika terbuka. Di tubuhnya, bulu hitam misterius memiliki sedikit nyala api hitam yang menembusnya. Di ekornya, bulu ekor panjang menjulur dengan anggun dan kumpulan api hitam perlahan menyala di ujungnya. Meskipun 9 Netebird sangat besar, ia tidak memiliki sedikit pun lemak. Tubuhnya yang melengkung membuatnya tampak sangat elegan, ramping, misterius dan indah. Itu benar-benar makhluk yang menarik. Namun, mata 9 Netebird menunjukkan warna merah menyala pada saat itu. Ketidakterimaan dan kemarahan memenuhi matanya saat menatap awan petir yang mengakar di langit. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan angin kencang tiba-tiba muncul di dunia. Api hitam menutupi sayapnya dan 9 Netebird itu sendiri berubah menjadi api hitam saat terbang tinggi. Pada akhirnya, ia mengerahkan semua kekuatannya dan bergegas menuju awan hitam. Itu akan melakukan pertarungan terakhir melawan Divine Black Thundercloud. Mu Chen menatap sayap yang mengepak saat ia menyerbu tanpa rasa takut ke awan hitam, yang bahkan membuat 9 Netebird merasa ngeri, seperti ngengat hingga nyala api. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Kepribadian 9 Netebird yang pantang menyerah dan keras kepala membuat penonton seperti dia merasa takjub. Namun, ketika keheranan ini muncul, rasa penyesalan juga muncul. Ini karena Mu Chen melihat Divine Black Thundercloud berkontraksi secara intens dan semua kilat di dalamnya tampaknya telah berkumpul bersama pada saat ini. Pukulan ini pasti akan mengejutkan langit dan bumi. Ledakan. Pada saat itu, dunia menjadi sunyi. Hanya suara guntur yang terdengar. Kemudian, naga petir hitam, yang ukurannya hampir sama dengan 9 Netebird, menembus langit dan mendarat dengan marah di tubuh 9 Netebird yang mendekat. Bab 65 Penghancuran Diri. Petir hitam turun dari langit di atas. Suara guntur yang tak terlukiskan yang dipancarkan hampir menyebar ke seluruh rawa hitam menakutkan. Binatang spiritual di dalam rawa menakutkan hitam juga mengeluarkan raungan yang menakutkan saat mereka berbaring di tanah sambil menggigil. Mereka tidak berani membuat gerakan sedikit pun. Semua orang di tempat kejadian memiliki ekspresi terkejut saat mereka menyaksikan peristiwa yang terjadi di langit. Bahkan Mu Feng dan Liu Qingtian, yang merupakan individu terkuat di alam spiritual utara, benar-benar ketakutan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Jika itu mendarat pada mereka, bahkan sisa-sisa mereka tidak akan ada. Li, saat petir yang mengamuk turun, tangisan sedih yang dipenuhi dengan keputusasaan dan pengunduran diri terdengar. 9 Netebird akan gagal. Ketika Mu Chen mendengar teriakan yang jelas ini, jantungnya melompat. Jadi bencana petir hitam surgawi sekuat ini. Bahkan keberadaan yang begitu kuat seperti 9 Netebird tidak bisa menahannya. Di langit, petir hitam mengamuk hampir menekan api hitam sepenuhnya. Tidak peduli seberapa keras 9 Netebird berjuang, ia tidak dapat bergerak maju. Api hitam akhirnya didorong kembali sepenuhnya dan ketidakberdayaan muncul dalam tangisannya. Itu tidak pernah membayangkan bahwa itu akan gagal lagi setelah kegagalan pertamanya. Petir hitam yang dipenuhi dengan energi penghancur telah menindas tubuh asli 9 Netebird. Setelah itu, teriakan nyaring terdengar dari 9 Netebird lagi. Pada saat ini, bulu hitam misterius di tubuhnya yang besar mulai terbakar. Saat api hitam mengamuk, suhu di dunia juga mulai meningkat secara signifikan. Cepat dan mundur, 9 Netebird gila. Itu akan menghancurkan diri sendiri. Petik 2. Melihat api hitam menyala di 9 Netebird, wajah Mu Feng berubah dan dia segera berteriak. Dia langsung meraih Mu Chen dan melesat menjauh dari cekungan hitam, seperti anak panah. Di belakangnya, Zhou Ye, Duan Wei dan yang lainnya juga memiliki ekspresi mengerikan saat mereka buru-buru mengikuti. Seberapa mengerikan penghancuran diri 9 Netebird. Di kejauhan, orang-orang wilayah Liu juga memperhatikan situasi ini dan wajah mereka segera menjadi pucat. Mereka dengan panik melarikan diri ke arah yang berlawanan. Pada saat ini, mereka benar-benar menyerah pada gagasan menangkap 9 Netebird. Saat kedua kelompok pria itu bergegas pergi dengan ceroboh, api hitam di dalam 9 Netebird berubah semakin ganas di langit. Itu mengepakkan sayapnya yang besar dan kemudian tubuhnya yang besar meledak pada saat ini. Api hitam menyembur keluar dan bahkan secara paksa menghancurkan petir hitam yang menakutkan. Bahkan awan petir hitam di langit terkoyak oleh api hitam yang melonjak. Selanjutnya, seluruh dunia tampaknya telah menjadi seperti kapal uap.
Suhu mendidih membuat hutan di bawahnya terbakar seketika. Bang! Meskipun Mu Feng dan yang lainnya sudah melarikan diri jauh dari pusat ledakan, dampak yang dipancarkan darinya masih menyebabkan sekelompok pria jatuh tak berdaya ke tanah. Mu Feng memanjat dan melirik ke langit. Wajahnya menjadi semakin serius. Di lokasi di mana 9 Netebird menghancurkan dirinya sendiri, teratai api hitam besar bermekaran. Api hitam itu seperti meteorit hitam dan menghujani bumi. Seolah-olah dunia akan segera berakhir. Dong-dong, tidak peduli di mana api hitam itu mendarat, bumi akan segera terbuka. Kemudian, retakan akan cepat menyebar. Cekungan hitam ini langsung berubah menjadi berantakan. Buru-buru, Mu Feng berkata dengan suara yang dalam. Mereka tidak mampu lagi tinggal di tempat ini. Jika mereka tidak beruntung dan terkena api seperti meteorit, maka itu akan menjadi berita buruk. Astaga, namun, tepat ketika Mu Feng berteriak, dia bisa mendengar suara angin yang membara. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan wajahnya berubah drastis. Api hitam yang terbang melintasi langit sepertinya menembaki mereka. Mu Feng menatap saat api hitam dengan cepat menjadi lebih besar di matanya. Wajahnya juga pucat. Pada saat ini, sudah terlambat untuk melarikan diri. Dia buru-buru bertukar pandang dengan Zhou Ye dan mengambil langkah maju. Kemudian dengan teriakan keras, energi spiritual yang padat mengalir keluar dari tubuh mereka dan membentuk penghalang cahaya energi spiritual tebal yang melindungi orang-orang di belakangnya. Desir, api hitam dengan ekor hitam panjang menghujani dan membombardir penghalang cahaya energi spiritual. Ledakan, Mu Chen dan yang lainnya bisa merasakan bumi tempat mereka berdiri mulai retak. Panas mendidih menyebabkan beberapa iritasi kulit ringan. Sementara penghalang cahaya energi spiritual memblokir dampak dari api hitam, keringat dingin terus-menerus menetes dari Mu Feng dan Zhou Ye. Tangan yang mempertahankan penghalang cahaya energi spiritual terbakar sedemikian rupa sehingga mereka merasakan semburan rasa sakit. Namun, keduanya terus mempertahankannya. Mereka mengerti bahwa jika orang-orang di belakang mereka terkena dampaknya, mereka setidaknya akan terluka parah dengan kekuatan mereka. Kegentingan, penghalang cahaya energi spiritual bergetar dan terpelintir samar. Saat ini, suara berderak terdengar. Mu Chen dan yang lainnya yang berada di belakang penghalang cahaya buru-buru mundur seolah-olah mereka telah bertemu musuh besar. Hati-hati, kita tidak bisa memblokirnya lagi. Penghalang cahaya energi spiritual menjadi semakin terdistorsi. Akhirnya, Mu Feng dan Zhou Ye tidak dapat mempertahankannya dan dengan tangisan pelan, penghalang cahaya energi spiritual hancur saat mereka berdua terlempar ke belakang tanpa daya. Api hitam bergegas masuk seperti semburan. Meskipun sebagian besar kekuatannya dibatalkan oleh Mu Feng dan Zhou Ye, dampaknya masih mempengaruhi Duan Wei dan yang lainnya. Tubuh mereka digiling melintasi tanah sejauh 100 meter, seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat, sebelum akhirnya berhenti dengan canggung. Bang! Tubuh Mu Chen juga terbang mundur dan mendarat dengan keras di atas batu besar. Tenggorokannya langsung terasa manis dan dia mau tidak mau memuntahkan darah segar. Seolah-olah tulang di tubuhnya runtuh. Bukankah cara ini terlalu kuat? Mu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum masam. Ini hanya salah satu api di langit. Jika mereka semua membombardir mereka, bukankah itu akan langsung menghapusnya? Penghancuran diri 9 Netebird benar-benar menakutkan. Mu Chen terlatih-tatih saat dia berdiri. Tapi saat dia hendak memanggil Mu Feng dan yang lainnya, wajahnya langsung berubah saat dia mengangkat kepalanya. Dia melihat api hitam kecil menuju lurus ke arahnya. Mu Chen, pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini juga diperhatikan oleh Mu Feng. Wajahnya segera menjadi terdistorsi saat ia dibebankan ke arah Mu Chen. Namun, dengan kecepatannya, dia tidak sebanding dengan api hitam yang menyerbu. Jadi bahkan Mu Feng hanya bisa menyaksikan api hitam dengan cepat membesar di matanya. Betapa tidak beruntungnya, hanya ada waktu untuk pemikiran ini terlintas di benak Mu Chen. Kemudian, dia merasakan perasaan terbakar dan rasa sakit langsung memenuhi pikirannya. Kegelapan memenuhi penglihatannya dan kepalanya tertunduk. Tetapi sesaat sebelum penglihatannya menjadi gelap, dia samar-samar melihat cahaya berkedip di dalam nyala api hitam. Kemudian, dia memasuki kegelapan saat dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Bab 66 Perubahan di dalam tubuhnya. Kesadaran Mu Chen melayang tanpa tujuan dalam kegelapan. Bahkan tidak ada sedikit pun cahaya di tempat ini. Dia bahkan tidak menyadari waktu saat dia hanyut dalam keadaan koma. Meskipun dia tidak tahu berapa lama dia melayang,
fluktuasi aneh keluar dari dalam kegelapan. Api hitam yang aneh muncul di tengah kegelapan saat ia memadat dengan sendirinya. Saat api hitam mengembun, itu benar-benar berubah menjadi burung hitam raksasa, yang berteriak ke arah langit. Kemudian, tampaknya telah memperhatikan kesadaran melayang Mu Chen. Dengan teriakan tajam, itu berubah menjadi seberkas api hitam dan menyerbu kesadarannya saat itu melotot tajam. Ah! Mu Chen mengeluarkan teriakan dari mulutnya dan tubuhnya duduk seperti refleks terkondisi. Dahinya dipenuhi keringat dingin sementara matanya gemetar. Mu kecil bangun, Tuan kecil sudah bangun. Tepat ketika Mu Chen bingung tentang adegan sebelumnya, suara senang terdengar dari sekitarnya. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dengan linglung dan menyadari bahwa dia berada di atas tandu. Zhou Ye, Duan Wei dan yang lainnya semua menatapnya dengan ekspresi bahagia di dekatnya. Apakah dia sudah bangun? Suara familiar Mu Feng terdengar terkejut. Kemudian, dia buru-buru berjalan dan menghela nafas lega ketika dia melihat Mu Chen aman dan sehat. Ayah, ada apa ini? Mu Chen menggosok kepalanya dan bertanya. Kamu terpengaruh oleh dampak api yang disebabkan oleh penghancuran diri 9 Neteh Bird dan kamu telah koma sampai sekarang. Untungnya, sepertinya itu bukan masalah besar. Mu Feng menjelaskan. Jika sesuatu terjadi pada Mu Chen, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan menghadapinya. Mu Chen tercengang ketika mendengar ini. Samar-samar dia ingat bahwa api hitam menyerbu ke arahnya sebelum dia pingsan. Bagaimana dengan 9 Neteh Bird? Apakah itu mati? Mu Chen menggelengkan kepalanya saat dia bertanya. Ya, Mu Feng mengangguk dengan sedikit penyesalan. Melalui penghancuran diri, tidak ada yang tertinggal dari 9 Neteh Bird. Mereka tidak mendapatkan panen kali ini. Namun, setidaknya wilayah Liu juga kembali dengan tangan kosong. Dengan demikian, ini sudah bisa dianggap sukses untuk wilayahmu karena tujuan lain dari perjalanan ini adalah untuk menghentikan wilayah Liu. Mu Chen juga merasa sedikit kasihan. Itu adalah eksistensi yang menempati peringkat ke-11 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda temui dengan mudah. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat seseorang jika mereka berhasil menelan spiritual Beast Soul Essence-nya. Kami telah melewati rawa hitam menakutkan dan saat ini kami sedang menuju kembali ke wilayahmu. Zhou Ye tersenyum saat dia berbicara, itu semua berkat Little Mu untuk perjalanan Black Airy Swamp kali ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengejar wilayah Liu dan melihat pemandangan yang mengerikan itu. Oh, ya, ada penerus penguasa wilayah sekarang. Selamat. Duan Wei dan yang lainnya tersenyum saat dia berbicara. Little Mu benar-benar membuat mereka terkesan selama perjalanan Black Airy Swamp. Setelah mendengar kata-kata ini, Mu Feng tidak bisa tidak bangga. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, semua orang harus meningkatkan tingkat kewaspadaan setelah kita kembali dari perjalanan ini. Karena wilayah Liu kembali dengan tangan kosong, mereka pasti akan marah pada wilayahmu kita. Terlebih lagi, dengan kepribadian mereka tidak akan membiarkan ini berlalu dengan mudah. Semua orang setuju ketika mereka mendengar ini dan kemudian mereka mempercepat. Meskipun mereka telah keluar dari Black Airy Swamp, mereka masih merasakan kedinginan setelah melihat pemandangan yang menghancurkan bumi tadi. Mereka hanya ingin pergi dari tempat itu sejauh mungkin. Sementara Mu Chen duduk di tandu, dia segera mengusap kepalanya. Kemudian, dia berbalik dan menatap rawa hitam menakutkan di kejauhan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki perasaan aneh bahwa 9 Neteh Bird belum mati. 2 hari kemudian, Mu Feng dan yang lainnya kembali ke wilayahmu. Sekelompok orang berdebu merasa lega ketika mereka memikirkan kembali perjalanan berbahaya yang mereka alami. Mereka akhirnya berhasil kembali hidup-hidup. Mu Feng memecat semua orang dan membiarkan mereka beristirahat. Adapun Mu Chen, dia terlatih-tatih sebentar dan kembali ke kamarnya. Dia segera tidur siang yang besar. Jelas bahwa dia benar-benar kelelahan karena beberapa hari terakhir. Ketika Mu Chen terbangun dari tidur nyenyaknya, hari sudah malam. Dia menatap kosong pada malam yang tenang sebelum meregangkan pinggangnya. Sudah waktunya untuk berlatih. Mu Chen terkekeh dan duduk bersila. Dia menutup matanya sedikit dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Udara di sekitarnya bergetar di sekelilingnya dan jejak kecil aura spiritual dari dunia tertarik. Kemudian, akhirnya memasuki tubuh Mu Chen melalui pernapasan Mu Chen. Dia mempertahankan keadaan kultivasi ini selama kurang lebih 1 jam. Kemudian, tiba-tiba, dia membuka matanya. Dalam malam yang gelap,
mata hitamnya mengungkapkan keheranan dan sedikit kegembiraan. Ini karena dia menyadari bahwa energi spiritual di dalam aura Seanya telah benar-benar mencapai keadaan penuh. Ini menunjukkan bahwa dia telah mencapai puncak fase akhir tahap gerakan spiritual. Itu juga berarti dia bisa menyerang pada tahap rotasi spiritual. Ini sebenarnya secepat ini. Mu Chen sangat senang. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 2 minggu atau lebih. Dia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan Black Airy Swamp akan membawa banyak manfaat untuknya. Setelah beberapa saat, Mu Chen secara bertahap menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mengepalkan telapak tangannya saat kotak letih yang indah muncul di tangannya. Di dalam kotak letih terletak eliksir berbentuk zamrud bulat. Itu adalah accumulation eliksir yang dia terima sebagai hadiah selama pelatihan lapangan spiritual utara. Ramuan ini akan memberikan bantuan besar kepada orang-orang yang mengisi pada tahap rotasi spiritual. Dia belum pernah menggunakannya karena dia sedang menunggu saat terbaik untuk menggunakannya. Dan sekarang, sudah waktunya. Mu Chen mengambil ramuan seperti zamrud dan mengendus aroma samar yang dipancarkan olehnya. Kepalanya segera dibersihkan dan dia tidak lagi ragu-ragu saat dia melemparkan accumulation eliksir ke dalam mulutnya. Nomor, akumulasi eliksir segera meleleh dan berubah menjadi energi spiritual yang bergemuruh. Tampaknya mengalir melalui tubuh Mu Chen seperti banjir. Mu Chen dengan cepat menutup matanya saat dia mengedarkan seni pagoda besar. Dia dengan mantap menelan energi spiritual yang padat sedikit demi sedikit dan menuangkannya ke dalam aura Seanya. Dengan masuknya energi spiritual dalam jumlah besar, banyak perubahan muncul di aura Seanya. Gumpalan energi spiritual yang seperti nebula perlahan menyusut. Sementara itu menyusut, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi lebih murni dan lebih ganas. Dibutuhkan banyak energi spiritual untuk mengisi daya pada tahap rotasi spiritual. Untungnya, Mu Chen memiliki ramuan akumulasi. Karena itu, dia akan menghilangkan beberapa masalah selama langkah ini. Dia menstabilkan pikirannya dan perlahan menelan kekuatan medis eliksir saat dia mengirimkan semuanya ke aura Seanya. Di dalam aura Seanya, rumpun energi spiritual yang semula seukuran telapak tangan telah berubah menjadi seukuran telur ayam. Namun, ujung rumpun menjadi lebih bulat. Selain itu, energi spiritual hitam menjadi semakin sulit dipahami. Gumpalan energi spiritual masih mengompresi dirinya sendiri sementara Mu Chen terus mengirim energi spiritual ke dalam aura Seanya. Proses ini berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum kompresi akhirnya berhenti. Gumpalan energi spiritual seukuran telur ayam telah menjadi seukuran telur merpati. Mu Chen bisa merasakan perubahan yang terjadi dalam aura Seanya dan diam-diam masuk dengan pikirannya. Dia memperhatikan bahwa roda cahaya hitam pekat secara bertahap melayang di atas telur merpati. Roda cahaya energi spiritual berkali-kali lebih kecil dari rumpun sebelumnya. Namun, Mu Chen bisa merasakan betapa padatnya energi spiritual di dalamnya. Itu telah jauh melampaui fase akhir tahap gerakan spiritual. Mu Chen menatap roda cahaya energi spiritual kecil dan halus sebagai sukacita menggenang dari hatinya. Dia akhirnya menembus tahap gerakan spiritual dan maju ke tahap rotasi spiritual. Hanya dengan ini, dia telah mencapai kondisi penerimaan dasar untuk 5 akademi besar. Meskipun dia tidak merasa terkejut bahwa dia mencapai langkah ini, perasaan menjadi lebih kuat sangat luar biasa. Mungkin orang-orang dari jalan spiritual telah menyelesaikan langkah terakhir dan memperoleh kekuatan yang jauh melebihi kekuatannya, tapi lalu apa? Aku, Mu Chen, tidak kalah dengan kalian di jalan spiritual. Dan saya bisa melakukan hal yang sama di dunia 1000 besar. Mu Chen mengerutkan bibirnya dan rasa bangga dan ketekunan muncul di wajah tampan bocah itu. Setelah dia berhasil memadatkan roda spiritual, Mu Chen benar-benar santai. Tapi tepat ketika dia akan keluar dari keadaan ini, teriakan familiar terdengar dari dalam pikirannya. Li, tangisan ini tidak keras, tetapi Mu Chen sepertinya disambar petir ketika mendengarnya. Seluruh tubuhnya menegang saat suara mendesis terdengar di benaknya. Ledakan. Tepat ketika pikiran Mu Chen kehilangan kemampuannya untuk berpikir ketika mendengar tangisan ini, dia menemukan fluktuasi sengit yang muncul dari dalam tubuhnya. Kemudian, itu langsung menyerang pikirannya seolah-olah mencoba melahap kesadarannya. Esensi jiwa menelan pemiliknya. Situasi ini mengejutkan Mu Chen karena tubuhnya langsung menjadi dingin. Kemudian, kengerian muncul di matanya. Bab 67 halaman kertas hitam menyegel burung roh.
Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar membuat pikiran Mu Chen memasuki keadaan kacau dan ngeri. Wajahnya juga menjadi sangat pucat. Esensi jiwa menelan pemiliknya. Sial, dia baru saja maju ke tahap rotasi spiritual dan tidak memiliki kekuatan untuk menelan esensi jiwa binatang spiritual. Bagaimana hal seperti itu bisa muncul di dalam tubuhnya? Pikiran Mu Chen benar-benar terpana. Namun, dia masih agak tenang sehingga dia cepat pulih dari kekacauan. Bukan saatnya dia memikirkan mengapa ini terjadi, sebaliknya, dia harus fokus untuk melindungi hidupnya. Esensi jiwa yang menelan pemiliknya adalah sesuatu yang sangat umum. Beberapa pembangkit tenaga spirit stage cukup ambisius dan ingin menelan esensi jiwa binatang spiritual yang kuat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Untuk menelan esensi jiwa binatang spiritual, Anda harus terlebih dahulu menghapus kesadaran binatang spiritual. Mereka pasti harus menderita perlawanan dari binatang spiritual saat mereka melakukan tindakan ini. Beberapa binatang spiritual yang lebih ganas bahkan akan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan mencoba menelan pemiliknya. Jika ini terjadi, hampir pasti pemiliknya akan mati. Sebuah fluktuasi yang sangat sengit dibebankan langsung ke pikiran Mu Chen dan berusaha untuk menghapus kesadarannya. Saat menghadapi serangan semacam ini dari dalam tubuhnya, Mu Chen tidak memiliki banyak cara untuk menghadapinya. Dia segera mengambil napas dalam-dalam dan memanipulasi energi spiritual di dalam tubuhnya untuk mengedarkannya melalui meridiannya. Kemudian, dia membuatnya saling bertabrakan. Dong, sebuah suara rendah dan diam bergema di dalam tubuh Mu Chen. Getaran ini menyebabkan tenggorokannya tiba-tiba terasa manis. Namun, tabrakan energi spiritual juga membentuk fluktuasi energi spiritual. Fluktuasi ini dengan cepat menyebar dan bertabrakan dengan fluktuasi sengit yang menyerang pikiran Mu Chen. Saat dua fluktuasi bertabrakan satu sama lain, Mu Chen merasa pusing lagi di dalam pikirannya. Namun, dia menggigit lidahnya dengan erat dan menggunakan rasa sakit untuk membuat dirinya tetap terjaga. Setelah itu, dia melihat api hitam melonjak di dalam tubuhnya. Api hitam melayang di sekitar dan bayangan hitam elegan dengan sayap muncul di dalam api. Ini 9 Netehbert. Mu Chen melihat bayangan hitam yang meninggalkan kesan mendalam padanya dan hatinya langsung bergetar. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa esensi jiwa binatang spiritual yang memasuki tubuhnya akan menjadi esensi jiwa 9 Netehbert. Itu dulu, Mu Chen tiba-tiba teringat sesaat sebelum dia jatuh pingsan di Black Airy Swamp. Api hitam yang menyerangnya memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Mungkinkah esensi jiwa binatang spiritual 9 Netehbert tersembunyi di dalamnya? Dan itu memasuki tubuhnya melalui itu. Sial, Mu Chen mengutuk dan tidak merasa senang dari kenyataan bahwa 9 Netehbert Soul Essence ada di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa merasakan detak jantung yang tidak teratur karena tidak mungkin baginya untuk menelannya dengan kekuatannya sekarang. Jika itu masalahnya, hanya ada satu hasil, kesadarannya akan dihapus oleh 9 Netehbert. Selain itu, 9 Netehbert yang kejam dan licik bahkan mungkin menggunakan metode khusus untuk menempati tubuhnya untuk dilahirkan kembali. Mu Chen jelas tidak senang melihat pemandangan seperti itu. Li, dalam api hitam, 9 Netehbert tampaknya menyadari tatapan Mu Chen dan langsung berteriak keras. Api hitam berbalik dan mengebor menuju aura Sea Mu Chen. Itu pintar, itu tahu bahwa Mu Chen tidak akan bisa menghentikannya begitu aura Sea-nya dihancurkan. Setelah menghancurkan energi spiritualnya, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Sungguh binatang yang ganas. Mu Chen dikejutkan oleh kekejaman 9 Netehbert. Dia dengan marah mengutuk saat dia mengerahkan energi spiritualnya dan berusaha menghentikan 9 Netehbert. 9 Netehbert dalam api hitam tampaknya telah memperhatikan energi spiritual yang melonjak. Di dalam matanya yang tajam, sedikit penghinaan melintas. Apa tingkat keberadaan itu? Bahkan jika tidak memiliki tubuh, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh seorang anak laki-laki, yang baru saja memasuki tahap rotasi spiritual. Api hitam langsung berubah jauh lebih terang dan mengepakkan sayapnya. Kemudian, api langsung menyerang energi spiritual yang melonjak. Namun, Mu Chen tahu bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya telah benar-benar menguap ketika bertabrakan dengan api hitam. Bagi 9 Netehbert, blokade semacam ini sama sekali tidak efektif untuk melawannya. Di satu sisi, itu adalah binatang spiritual super, yang namanya kejam dan terkenal di dunia. Di sisi lain, dia adalah seorang anak laki-laki,
yang hanya berada di tahap rotasi spiritual. Mereka hanya tidak pada tingkat yang sama. Mu Chen juga memperhatikan celah di antara mereka berdua. Namun, dia tidak menyerah karena ini. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan sedikit kekejaman muncul di matanya. Jika Anda ingin melumpuhkan saya, maka saya juga tidak akan membiarkan Anda menjadi lebih baik. Mu Chen menggerakkan pikirannya dan roda cahaya energi spiritual yang baru saja terbentuk perlahan-lahan beredar. Energi spiritual yang tersimpan di dalamnya benar-benar ditarik olehnya. Kemudian, itu menyerang api hitam yang mendekati auraceanya tanpa ampun. Cici, api hitam terus menuju ke depan dan kemanapun ia lewat, energi spiritual menguap. Bahkan ketika Mu Chen melakukan segalanya untuk menghentikan api hitam itu, mereka hanya menunda sesaat. Jelas bahwa itu tidak bisa menghentikan 9 Netehbert. Dalam 10 napas pendek, api hitam telah menembus semua penghalang energi spiritual yang telah ditempatkan Mu Chen. Di luar auraceanya, mata 9 Netehbert tampaknya muncul di atas api hitam saat itu mengungkapkan sentuhan kebanggaan. Desir, di bawah tatapan marah Mu Chen, api hitam bergerak dan memasuki auraceanya. Rasa sakit yang membakar langsung keluar dan menyebabkan wajah Mu Chen menjadi terdistorsi. Dia bisa melihat 9 Netehbert menuju ke roda cahaya energi spiritual yang baru saja terbentuk setelah memasuki auraceanya. Itu meraung dan berusaha menghancurkannya. Roda cahaya energi spiritual mewujudkan semua energi spiritual yang telah dipadatkan Mu Chen sepanjang hidupnya. Jika dihancurkan, upaya Mu Chen dalam pelatihan akan langsung sia-sia. Jelas bahwa skema Mu Chen benar-benar tidak berdaya menghadapi keberadaan seperti itu. Perbedaan ini bukanlah sesuatu yang skema dapat membantu untuk menebus. Dengan demikian, dia hanya bisa dengan marah menatap 9 Netehbert yang menyerang roda lampu energi spiritualnya. Aku akan pergi keluar melawanmu. Di saat-saat terakhir, Mu Chen berteriak marah. Dia tidak peduli dan memaksa roda cahaya energi spiritualnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ini adalah satu-satunya hal yang masih bisa dia lakukan. Meskipun dia akan membayar harga yang mahal, itu masih lebih baik daripada 9 Netehbert yang menghapus kesadarannya. Roda cahaya energi spiritual mengeluarkan cahaya. Energi spiritual semacam ini juga tiba-tiba menjadi sangat kejam. Tapi ketika itu adalah saat ketika Mu Chen akan bertarung sampai akhir melawan 9 Netehbert, suara seperti lonceng bergema di dalam auraceanya. Di bawah suara aneh ini, roda cahaya energi spiritual Mu Chen yang akan meledak benar-benar menjadi sedikit tenang. Mu Chen menyaksikan adegan ini dan menatap permukaan roda cahaya energi spiritual. Di lokasi itu, sehelai kertas hitam tergeletak diam-diam. Sepertinya suara itu dikeluarkan dari tempat itu. Ini, Mu Chen ingin menangis, tetapi air mata tidak mengalir. Setelah dia mendapatkan kertas hitam misterius yang tidak bisa dia deteksi, itu selalu tertinggal di tubuhnya. Itu tidak pernah menunjukkan efek apapun, tetapi siapa yang menyangka bahwa itu akan menekan kemampuan terakhir yang dapat merenggut nyawa 9 Netehbert di saat kritis ini. Saat roda cahaya energi spiritual ditekan, api hitam yang dibentuk oleh 9 Netehbert sudah dekat. Api hitam menyebabkan roda cahaya energi spiritual di dalam auraceanya menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Ini sudah berakhir. Melihat adegan ini, Mu Chen menghela nafas putus asa. Dong! Tepat ketika api hitam yang ganas hendak menabrak roda cahaya energi spiritual, layar cahaya hitam turun. Bang! Api hitam yang hampir selalu berbahaya sebenarnya dipukul mundur. Kemudian, sedikit kejutan muncul di mata 9 Netehbert di dalam api hitam. Mu Chen juga tercengang saat melihat adegan itu. Dia buru-buru melihat halaman tipis kertas hitam. Ini karena lapisan tipis penghalang cahaya hitam turun darinya. Berdengung. Suara aneh yang terdengar seperti bahasa Sanskerta mulai keluar dari halaman kertas hitam. Kemudian, cahaya ungu gelap muncul di permukaan kertas hitam yang selalu tidak bergerak. Swoosh! Ketika cahaya ini muncul, itu benar-benar membentuk penghalang cahaya ungu tua dan menyelimuti api hitam yang dibentuk oleh 9 Netehbert di dalamnya. Perkembangan tak terduga ini mengejutkan 9 Netehbert. Itu buru-buru menyerang penghalang cahaya. Tapi yang mengejutkan Mu Chen adalah bahwa penghalang cahaya itu benar-benar tidak bergerak melawan tuduhan 9 Netehbert. Itu bukan akhir setelah penghalang cahaya terbentuk. Cahaya ungu mulai berkumpul di bawah 9 Netehbert dan secara bertahap meluas keluar. Itu benar-benar berubah menjadi bunga mandala ungu. Ukiran emas gelap yang tidak jelas tampak menutupi kelopak bunga mandala.
Sedikit kengerian langsung muncul di mata 9 Netebird ketika melihat bunga mandala dan mengeluarkan tangisan ketakutan. Bunga mandala ungu gelap misterius itu seperti sangkar dan membatasi api hitam yang dibentuk oleh 9 Netebird. Kemudian, perlahan-lahan melayang dan mendarat di atas kertas hitam tipis. Sangkar bunga misterius benar-benar menjebak 9 Netebird di dalamnya. Sebagai 9 Netebird menjadi terperangkap, mengamuk dalam aura Sea Muchen secara bertahap mereda. Api hitam juga mulai memudar dan berubah menjadi 9 Netebird mini seukuran kepalan tangan bayi. Itu berjuang dengan marah, tetapi tidak bisa lepas dari bunga mandala ungu tua. Oleh karena itu, ia hanya bisa berhenti dan menutup matanya yang ganas dan penuh kebencian saat bersiap untuk mengumpulkan kekuatan untuk sebuah kesempatan. Muchen benar-benar tercengang saat dia menyaksikan pertempuran aneh ini di dalam aura Sea-nya. Hanya setelah beberapa saat dia akhirnya pulih dari keterkejutannya. Kemudian, dia menatap kosong ke bunga mandala ungu tua di atas halaman kertas hitam. Itu diselesaikan seperti ini. Bab 68 Arai Api Spiritual. Ketika Muchen bangun di pagi hari, pikirannya masih agak bingung. Jika bukan karena bunga mandala ungu kertas hitam di dalam laut auranya dan 9 Netebird yang terperangkap, dia akan berpikir bahwa apa yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi. Binatang sialan. Muchen secara bertahap menerima situasi setelah waktu yang lama. Dia dengan keras menggosok wajahnya dan mengutuk dengan marah. Meskipun 9 Netebird dikurung oleh kertas hitam misterius, dia masih merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, 9 Netebird terlalu kuat. Ini mungkin sangat lemah sekarang, tetapi apa yang akan dia lakukan jika kertas hitam misterius tidak dapat menghentikannya setelah 9 Netebird memulihkan kekuatannya di masa depan? Benda yang tertinggal di dalam tubuhnya ini seperti bom yang tidak stabil. Itu bisa membuatnya benar-benar tak berdaya kapan saja. Hanya setelah dia merasakan keganasan dan kekejaman dari 9 Netebird, Muchen menyadari betapa naifnya dia berharap untuk menelannya. Dengan kebanggaan 9 Netebird, Muchen bisa menjamin bahwa binatang sialan ini akan berjuang sampai akhir yang pahit jika ada yang mencoba menelannya secara paksa. Apa gunanya memegang esensi jiwa binatang spiritual semacam ini? Muchen akhirnya tenang setelah dengan marah memarahi 9 Netebird jauh di lubuk hati. Situasinya sudah terjadi, tidak peduli berapa banyak dia melampiaskannya, dia tidak bisa mengubah apapun. Untungnya baginya, 9 Netebird saat ini terjebak oleh kertas hitam, jadi dia punya waktu untuk memikirkan cara untuk menghadapi 9 Netebird. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan sedikit mengatur dirinya sendiri sebelum meninggalkan kamar. Kemudian, dia berjalan ke tempat di mana dia akan belajar tentang arai spiritual dari Tuan Wenling. Setelah perjalanan rawa menakutkan hitam, Muchen telah memahami betapa menakjubkannya arai spiritual dan minatnya terhadapnya meningkat secara signifikan. Selain itu, yang dia bisa atur hanyalah arai spiritual kecil, mereka bahkan tidak dianggap sebagai arai spiritual peringkat 1. Di ruang pelatihan tempat dia biasanya berlatih, Muchen tidak melihat Tuan Wenling. Agaknya, dia datang terlalu awal. Namun, dia tidak sabar dan duduk bersila di atas bantal. Dia kemudian mengungkapkan ekspresi merenung. Saat ini, dia telah secara resmi maju ke tahap rotasi spiritual dan dapat merasakan bahwa kepadatan energi spiritual di dalam tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Selanjutnya, dia menjadi lebih mahir dalam mengendalikan energi spiritual. Aku ingin tahu berapa banyak segel spiritual yang bisa aku padatkan. Muchen bergumam pada dirinya sendiri saat sedikit harapan melintas di matanya. Dia segera mengulurkan telapak tangannya dan telapak tangannya berputar. Energi spiritual hitam gelap menyembur keluar darinya dan mengelilingi telapak tangannya sepenuhnya. Muchen benar-benar puas dengan kecepatan dan kepadatan energi spiritual. Seperti yang diharapkan dari tahap rotasi spiritual, efisiensi memobilisasi energi spiritual sangat melampaui tahap gerakan spiritual. Energi spiritual hitam gelap di ujung jari Muchen dengan cepat berkumpul dan berubah. 8 segel spiritual tampaknya diringkas berturut-turut dengan cepat. Kemudian, segel spiritual ke-9 diam-diam mengembun ketika Muchen menggerakkan ujung jarinya. Muchen menatap segel spiritual ke-9, tapi dia tidak berhenti pada ini. Energi spiritual hitam gelap terus mengembun dan segel spiritual ke-10, ke-11 muncul. Pada akhirnya, jumlah segel spiritual berhenti di segel ke-12. Muchen menyaksikan 12 segel spiritual di telapak tangannya. Dia hampir tidak puas dengan hasil ini karena dia bisa merasakan bahwa ini bukan batas untuknya.
Namun, dia baru saja maju ke tahap rotasi spiritual dan membutuhkan sedikit waktu untuk menstabilkan. Ketika itu terjadi, dia percaya bahwa dia akan bisa berbuat lebih baik. Mu Chen tersenyum sendiri ketika dia melihat kemajuannya sendiri. Dia mengepalkan tangannya dan 12 segel spiritual menghilang. Setelah itu, suara langkah kaki bisa terdengar di luar pintu. Kemudian, pintu didorong terbuka dan Wen Ling masuk. Tuan Wen. Melihat ini, Mu Chen buru-buru bangkit dan menyapa Wen Ling. Wen Ling memberi isyarat dengan tangannya dan menatap anak laki-laki di depannya. Sebuah senyuman terpampang di wajahnya yang tegas saat dia berkata, "Saya mendengar dari penguasa wilayah bahwa Anda menggunakan arai spiritual kecil di rawa hitam Eri. Anda telah belajar dengan cepat." Wen Ling diminta oleh Mu Feng untuk mengajari Mu Chen tentang arai spiritual dan yang terakhir dapat dengan cepat memasuki pintu untuk arai spiritual. Ini memberinya sedikit wajah. Namun, dia harus mengakui bahwa sebagian besar karena Mu Chen memiliki bakat yang cukup dalam aspek arai spiritual. Mu Chen tersenyum malu. Arai spiritual kecil yang dia gunakan hanya bisa menipu binatang spiritual dengan kecerdasan rendah. Kamu mungkin harus berlatih sendiri selama 2 hari ke depan. Wen Ling memandang Mu Chen dan berkata, "Ayahmu berencana untuk membangun arai konvergensi roh peringkat 2 di dalam kotamu. Level Spirit Convergence Array ini bukanlah sesuatu yang bisa saya atur sendiri. Oleh karena itu, ayahmu membayar mahal untuk mengundang 3 Master Array Spiritual peringkat 1 lainnya untuk membantu. Selama periode waktu ini, saya harus bekerja sama dengan mereka untuk melihat apakah itu akan berhasil." Sebuah Array Konvergensi Roh peringkat 2. Mu Chen sedikit terkejut. Di seluruh alam spiritual utara, satu-satunya arai konvergensi roh peringkat 3 ada di Akademi Spiritual Utara. Adapun arai konvergensi roh peringkat 2, hanya wilayah Liu yang memilikinya. Bahkan wilayahmu hanya memiliki arai konvergensi roh peringkat 1. Ini pasti yang dipikirkan ayahnya. Bagaimanapun, arai konvergensi roh adalah simbol untuk menunjukkan seberapa kuat suatu kekuatan. Agar wilayah Liu dapat menjadi wilayah terkuat dari 9 wilayah, arai konvergensi roh peringkat 2 harus berperan di dalamnya. Namun, arai konvergensi roh peringkat 2 bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibangun. Bahkan untuk beberapa master arai spiritual peringkat 2, mereka tidak akan yakin bahwa mereka bisa mengaturnya. Selain itu, membangun arai konvergensi roh membutuhkan sejumlah besar bahan langka. Dengan demikian, itu sangat mahal. Itu akan menjadi pukulan berat bagi wilayahmu jika gagal. Inilah sebabnya mengapa Mu Feng tidak sembarangan mencobanya dan menanggungnya selama bertahun-tahun. Dari kelihatannya, ayahnya akhirnya tidak tahan lagi. Tetapi bahkan jika mereka mengundang 3 Master Arai Spiritual peringkat 1 lainnya untuk bekerja sama dengan Wen Ling, masih sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berhasil mengatur arai konvergensi roh peringkat 2. Ya, Tuan Wen, jika Anda sibuk, tidak apa-apa jika Anda fokus pada urusan Anda. Mu Chen mengangguk. Wen Ling mengangguk. Tampaknya dia cukup tertekan karena arai konvergensi roh peringkat 2. Dia tidak berencana untuk mengatakan apa-apa lagi dan berniat untuk pergi saat dia berbalik. Tentang itu, Tuan Wen. Mu Chen tiba-tiba angkat bicara. Dia memandang Wen Ling, yang bingung, dan ragu-ragu sebelum berkata, "Saya pikir saya memiliki beberapa pemahaman tentang arai spiritual kecil sekarang. Saya ingin tahu apakah Tuan Wen dapat memberi saya gulungan arai diagram peringkat 1 sehingga saya dapat mempelajarinya." Petik 2. Setelah mendengar bahwa Mu Chen ingin mempelajari arai diagram peringkat 1, Wen Ling mengerutkan kening. Wajahnya menjadi serius lagi. "Bagus, kamu punya bakat, tapi apakah kamu lupa kata-kata bagaimana aku menyuruhmu untuk tidak sombong? Arai spiritual peringkat 1 membutuhkan setidaknya 15 segel spiritual. Kompleksitasnya juga jauh melampaui arai spiritual kecil. Jika Anda ingin belajar di arai diagram peringkat 1, maka Anda harus menunggu sampai Anda membentuk 10 segel spiritual." Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Kejutan muncul di wajahnya yang tegas karena dia melihat bocah itu mengangkat telapak tangannya. Kemudian, 10 segel spiritual yang dia sebutkan muncul di ujung jarinya. "Kamu..." Wen Ling tercengang saat dia menatap 10 segel spiritual di ujung jari Mu Chen. Dia baru pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat sebelum menatap aneh pada Mu Chen. Hanya untuk berapa lama orang ini berhubungan dengan kultivasi arai spiritual? Dia sebenarnya sudah bisa membentuk 10 segel spiritual.
Bukankah bakat yang dia tunjukkan di area ini terlalu menakutkan? Batuk. Wenling mengeluarkan batuk kering dan menyembunyikan keterkejutan di wajahnya saat dia berkata, karena kamu sudah mencapainya, maka aku akan mengizinkannya. Sementara dia mengatakan ini, dia mengeluarkan array diagram merah dari dalam lengannya dan menyerahkannya kepada Mu Chen. Gulungan ini adalah array spiritual peringkat 1 yang agak sederhana. Namanya adalah array api spiritual. Array spiritual ini membutuhkan setidaknya 15 segel spiritual untuk mengaturnya. Tidak apa-apa jika Anda akan mempelajarinya, tetapi jangan mencoba mengaturnya. Kalau tidak, itu tidak akan menyenangkan jika array spiritual menjadi bumerang bagimu. Mu Chen mengangguk saat dia dengan penuh semangat menerima array diagram merah. Melihat ini, Wenling melepaskan tangannya dan segera pergi. Dia masih harus berdiskusi dengan 3 master array spiritual lainnya yang diundang mengenai bagaimana mereka harus membangun array spiritual peringkat 2. Ini merepotkan. Namun, itu mungkin kesempatan bagus untuknya. Dia mungkin bisa menemukan katalis, yang akan meningkatkan dirinya, dan memungkinkan dia untuk maju ke peringkat 2 spiritual array master. Melihat Wenling pergi, Mu Chen dengan hati-hati membuka gulungan untuk array spiritual peringkat 1. Kemudian, lampu merah menyala saat panas samar muncul. Mu Chen memusatkan pikirannya dan memusatkan perhatian padanya. Lampu merah berkedip di diagram array. Balok cahaya akan memanjang dan terjalin satu sama lain dan membentuk garis yang agak rumit. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi memukul bibirnya saat dia menatap diagram array, yang akan membuat orang biasa pusing. Array spiritual peringkat 1 memang jauh lebih kompleks daripada array spiritual kecil. Namun, itu membuatnya semakin tertarik. Mu Chen tenggelam dalam array api spiritual, dan mempelajari garis balok spiritual yang kompleks di dalamnya. Hanya setelah beberapa saat, dia perlahan menarik kembali pandangannya. Meskipun dia sangat ingin mengujinya, dia tidak akan mencobanya sembarangan. Bagaimanapun, array spiritual peringkat 1 ini membutuhkan setidaknya 15 segel spiritual dan terbukti bahwa dia belum mencapai level itu sekarang. Sepertinya aku harus mengembun dengan benar untuk sementara waktu. Mu Chen puas saat dia menyingkirkan diagram array. Kemudian, dia menutup matanya dan berusaha menyingkat lebih banyak segel spiritual. Selama beberapa hari berikutnya, Wenling sibuk dengan masalah membangun array konvergensi roh peringkat 2. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengajar Mu Chen dan yang terakhir dengan senang hati di waktu luang. Dia akan menghabiskan seluruh waktu mencoba untuk menyingkat segel spiritual. Usahanya membawa pengaruh yang besar. Karena Mu Chen secara bertahap beradaptasi dengan tahap rotasi spiritual, kendalinya atas energi spiritualnya menjadi lebih mahir. Dengan demikian, pada hari kelima, dia telah berhasil meningkatkan jumlah segel spiritual menjadi 15. Setelah jumlah segel spiritual telah mencapai 15, Mu Chen tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Kemudian, pemuda yang bersemangat itu mengeluarkan array api spiritual sekali lagi. Saat ini, dia akhirnya memenuhi syarat untuk mencoba array spiritual peringkat 1 yang sebenarnya. Bab 69 Array Konvergensi Roh peringkat 2. Di halaman Mu Estate, Mu Chen berdiri tegak saat kegembiraan melonjak di matanya. Setelah beberapa hari pelatihan, dia akhirnya memadatkan 15 segel spiritual. Ini juga mencapai persyaratan dasar untuk array api spiritual. Dan dia juga akhirnya bisa menguji seberapa kuat array spiritual peringkat 1. Telapak tangan Mu Chen terbuka dan energi spiritual hitam gelap melintas sebelum berubah menjadi segel spiritual hitam yang bersinar. Dia memanipulasi segel spiritual dan menyalurkannya ke udara. Kemudian, segel spiritual tampaknya telah menghilang seperti tetesan air hujan yang jatuh di lautan. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan orang lain adalah fluktuasi yang aneh dan beriak. Kompleksitas mengatur array spiritual peringkat 1 jauh melampaui array spiritual kecil. Meskipun Mu Chen terus-menerus mempelajari diagram array dari array api spiritual, selama beberapa hari terakhir, itu masih pertama kalinya mencobanya untuknya. Jadi, dia masih belum terbiasa. Keringat telah muncul di dahinya saat dia menyalurkan 15 segel spiritual ke udara. Berdengung, 15 segel spiritual menyatu ke udara dan membentuk lampu energi spiritual yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Kemudian, Mu Chen mengendalikan pikirannya dan memanipulasi lampu energi spiritual untuk meluas menjadi sinar cahaya. Pada akhirnya, berkas cahaya itu terjalin satu sama lain. Diagram array agak rumit,
jadi Mu Chen cukup sibuk. Menyusun diagram array yang rumit membutuhkan kontrol yang baik dan satu kesalahan saja akan menyebabkan kegagalan. Jelas bahwa array spiritual peringkat 1 tidak mudah diatur. Meskipun Mu Chen cukup berbakat di bidang itu, dia tidak dapat mencapainya dalam satu upaya. Jadi, ketika sinar untuk array diagram diperluas ke langkah yang rumit, dia akhirnya membuat kesalahan. Sinar energi spiritual telah meluas ke lokasi yang salah. Begitu posisi berkas cahaya energi spiritual dimatikan, Mu Chen diam-diam berteriak sial. Kemudian, dia melihat udara di depannya memancarkan fluktuasi energi spiritual yang hebat. Warna merah menyala muncul dari lokasi itu dan orang bisa samar-samar melihat bentuk array spiritual yang belum selesai. Ledakan, energi spiritual merah berapi-api yang kejam langsung membombardir tubuh Mu Chen dan suara yang dalam terdengar. Itu membuat Mu Chen terbang mundur puluhan meter dan penampilannya yang tertekan membuatnya tampak sangat canggung. Setelah itu, Mu Chen naik dari tanah. Beruntung, dia tidak mengalami luka parah. Dia menepuk-nepuk tubuhnya dengan santai dan merenung sejenak saat dia memikirkan kembali area di mana dia telah gagal. Lampu terus menyala di dalam mata hitamnya. Upaya pertama Mu Chen untuk mengatur array spiritual peringkat 1 telah berakhir dengan kegagalan. Namun, dia tidak menyerah. Sebaliknya, itu membangkitkan kekeras-kepalaannya dan dia mulai mencobanya lagi setelah istirahat sejenak. Tapi hasilnya, ledakan. Di halaman, suara teredam terdengar tanpa henti sepanjang sore. Di lokasi itu, sosok muda tanpa henti terpesona. Para penjaga yang berpatroli saling memandang ketika mereka mendengar suara-suara itu, tetapi mereka tidak berani mengganggu pelatihan Mu Chen. Mu Chen yang cukup canggung akhirnya menghentikan latihannya saat malam menjelang. Dia telah menghabiskan sepanjang sore dalam kegagalan. Namun, hal itu tidak membuat kepercayaan dirinya terguncang. Ini karena dia telah mengatasi bagian di mana dia gagal setiap kali dia gagal. Berdasarkan kecepatan ini, dia akan segera dapat mengatur array api spiritual. Saat dia memikirkan hal ini, Mu Chen menyeringai dan bertepuk tangan. Kemudian dia berbalik dan pergi. Selama 3 hari berikutnya, Mu Chen telah menempatkan hampir semua energinya pada array api spiritual. Dia akan mencobanya lagi dan lagi di halaman, namun dia akan gagal setiap saat. Terkadang, penjaga yang berpatroli di dalam perkebunan akan merasa terkejut ketika mereka melihat Mu Chen merangkak dari tanah tanpa daya. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipraktikkan Mu Chen, tetapi sikapnya yang memanjat dan mengabaikan semua kegagalan itu membuat mereka mengagumi ketekunan dan kegigihannya. Tuan kecil cukup rajin. Tampaknya ada penerus untuk wilayahmu di masa depan. Para penjaga memikirkan ini saat mereka berjalan dengan ringan. Mereka tidak ingin mengganggu anak laki-laki yang sedang berlatih di halaman. Kegagalan Mu Chen terus berlanjut. Hal ini berlanjut hingga malam hari ketiga sebelum ada sedikit perubahan. Anak laki-laki di halaman itu benar-benar canggung lagi. Hanya matanya yang masih berkedip. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi serius dan 15 segel spiritual menari-nari di ujung jarinya. Mereka segera berintegrasi ke udara dan mengeluarkan fluktuasi energi spiritual. Dibandingkan dengan beberapa hari terakhir, teknik Mu Chen telah sangat meningkat. Tampaknya kegagalan yang dia alami memungkinkan dia untuk maju secara signifikan. Saat fluktuasi terjadi di udara, aura spiritual di dunia juga terbang dengan cepat. Lampu merah tiba-tiba muncul di depan Mu Chen dan susunan lampu merah yang rumit secara bertahap muncul. Dalam susunan lampu merah menyala, lampu melonjak seperti nyala api yang bergerak bolak-balik. Itu tampak sangat megah. Mu Chen menatap array api spiritual, yang akhirnya selesai dan kegembiraan tercurah dari matanya. Dia akhirnya berhasil setelah banyak kegagalan. Meskipun array api spiritual masih menunjukkan beberapa tanda ketidakstabilan saat ini masih merupakan pengaturan yang berhasil dibuat oleh Mu Chen. Pergi. Mu Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya dan jari-jarinya bergerak. Dua jarinya tidak bengkok dan menunjuk ke batu raksasa yang seperti gunung di halaman. Berdengung, sebuah cahaya yang berapi-api tiba-tiba muncul di array api spiritual. Kemudian, pilar cahaya api merah meletus seperti gunung berapi. Itu melesat keras dari array spiritual dan membombardir batu raksasa. Bang! Bumi tampak bergetar pada saat ini. Batu raksasa yang seperti ruangan berukuran mini langsung hancur dan kerikil meledak. Itu membuat halaman menjadi berantakan besar. Sungguh kekuatan yang luar biasa.
Terkejut memenuhi wajah Mu Chen saat dia menyaksikan kekuatan arai api spiritual. Kekuatan ini mungkin sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik tahap rotasi spiritual fase tengah akan sulit untuk bertahan. Arai spiritual peringkat 1 benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Namun, konsumsinya juga cukup tinggi untuknya. Tuan kecil, para penjaga di luar halaman juga mendengar keributan dan bergegas masuk. Mereka menatap kekacauan di tanah dan tercengang. Awalnya, mereka berpikir bahwa Mu Chen telah menderita serangan musuh dan dengan cepat bergegas. Tidak apa-apa, aku melakukan ini semua sendiri. Mu Chen tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menatap penampilan canggung yang dia miliki dan tersenyum tak berdaya. Kemudian, dia berbalik dan memasuki rumah untuk membersihkan diri sementara para penjaga saling bertukar pandang. Kapan Tuan kecil menjadi begitu kuat? Dia benar-benar menghancurkan batu seperti gunung. Bahkan kapten mereka, yang telah mencapai tahap rotasi spiritual, tidak dapat melakukannya. Setelah Mu Chen membersihkan dirinya, dia berjalan keluar dari ruangan dan menyelinap pergi saat dia melihat para penjaga membersihkan halaman. Dia cukup lelah setelah mempelajari arai api spiritual semalaman selama beberapa hari. Mu Chen berjalan santai di Mu Estate dan berjalan di dekat ruang pertemuan. Kemudian, dia melihat cahaya di dalamnya. Sudah selarut ini, namun ayahnya masih mendiskusikan beberapa urusan. Mu Chen berpikir sejenak dan berjalan mendekat. Dia segera mendengar suara keras datang dari ruang rapat. Suara itu cukup akrab karena itu adalah suara Mu Feng yang memukul meja dengan marah. Ayahnya sudah lama tidak marah, apa yang terjadi? Mu Chen ragu-ragu sejenak sebelum menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Dalam ruang rapat, wajah Mu Feng gelap karena marah. Meja di depannya hancur berkeping-keping olehnya. Dia berdiri dan dengan marah berteriak, lubang lebah di wilayah Liu itu. Mereka sangat suka menghalangi kita secara diam-diam. Di sampingnya, Zhou Ye juga memiliki ekspresi muram dan segera berseru, itu. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli materi dan menahan banyak master arai spiritual ketika mereka mendengar bahwa kami akan membangun arai konvergensi roh peringkat 2. Dengan sisa material yang kita miliki, kita tidak boleh gagal lagi. Mu Feng mengepalkan tinjunya dengan erat dan melihat 4 sosok lainnya di ruangan itu. Salah satu orang di ruangan itu adalah Wen Ling. Adapun yang lain, mereka semua adalah individu parubaya. Mereka pastilah 3 master arai spiritual peringkat 1 lainnya yang telah diundang oleh Mu Feng. Tuan Wen Ling, kesulitan apa lagi yang kita hadapi sekarang untuk membangun arai konvergensi roh peringkat 2? Mu Feng merendahkan suaranya dan bertanya perlahan. Wen Ling menghela nafas dan berkata, Tuan wilayah, kami telah mencoba sekali selama beberapa hari terakhir. Namun, itu berakhir dengan kegagalan dan kami membuang banyak bahan. Berdasarkan dugaan kami mungkin membutuhkan master arai spiritual peringkat 1 lainnya untuk membantu kami. Zhou Ye mengerutkan kening dan berkata, kami pada dasarnya mengundang semua master arai spiritual di wilayahmu. Dengan penghalang wilayah Liu, mungkin akan sulit untuk menemukan master arai spiritual peringkat 1 lainnya. Wen Ling tertawa pahit. Dia juga tahu bahwa itu merepotkan, tetapi tidak ada cara lain. Mereka telah mencobanya sebelumnya dan tahu bahwa itu tidak mungkin hanya dengan mereka berempat. Zhou Ye, mata Mu Feng berkilat dan segera melambaikan tangannya saat dia berkata, kirimkan berita kepada master arai spiritual yang telah ditarik oleh wilayah Liu bahwa wilayahmu akan menggandakan apapun yang telah dijanjikan wilayah Liu kepada mereka selama mereka membantumu. Wilayah. Zhou Ye terkejut. Artinya, mereka harus membayar mahal. Selain itu, kata-kata ini berarti bahwa master arai spiritual yang licik mungkin akan mengambil kesempatan untuk memeras setiap bagian terakhir dari mereka. Jika itu masalahnya, itu tidak adil bagi 3 master arai spiritual lainnya di depan mereka. Itu akan dengan mudah menunjukkan bahwa mereka tidak adil. Memikirkan hal ini, dia melirik ke 3 master arai spiritual lainnya. Seperti yang diharapkan, mereka agak tidak wajar. Tuan wilayah seharusnya tidak mengucapkan kata-kata ini dengan marah. Ini mungkin menyebabkan kita runtuh sebagai gantinya. Wen Ling berkata dengan senyum masam. Pada saat ini, Mu Feng tampaknya telah bangun. Dia pertama-tama menangkupkan tinjunya ke 3 master arai spiritual lainnya sebelum duduk kembali saat dia mengertakkan gigi dengan ekspresi suram. Saat ini, berita tentang wilayahmu yang ingin membangun arai konvergensi roh peringkat 2 telah menyebar. Jika mereka tidak dapat mencapainya, mereka akan menjadi lelucon.
Keheningan kembali memenuhi ruang pertemuan dan suasana cukup mencekam. Berderak. Tepat ketika semua orang diam, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba didorong terbuka. Mu Feng mengerutkan kening dan hendak berteriak. Namun, dia segera menelannya kembali saat melihat sosok Mu Chen. Mu Chen tersenyum pada Mu Feng dan kemudian berbalik ke Wen Ling sambil berkata, Tuan Wen, saya melihat bahwa Anda kehilangan Master Array Spiritual. Apakah tidak apa-apa jika saya mengambil tempat itu? Petik 2, Bab 70 Partisipasi. Suasana di dalam ruang rapat tampaknya sedikit membeku karena kalimat Mu Chen. Kemudian, Mu Feng dan yang lainnya mengarahkan mata terkejut mereka ke Mu Chen. Kegilaan apa yang kamu katakan? Mu Feng memarahinya saat dia mengerutkan kening. Wen Ling juga mengerutkan kening. Membangun array konvergensi roh peringkat 2 adalah masalah yang agak merepotkan. Hanya Master Array Spiritual peringkat 1 yang bisa membantu. Meskipun Mu Chen memiliki cukup bakat di bidang array spiritual, dia baru saja mulai. Bagaimana dia bisa menahan tanggung jawab seperti itu? Ohoho, membangun array konvergensi roh peringkat 2 bukanlah sesuatu yang bisa Anda ikuti dengan santai. Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, hilangnya material akan menjadi pukulan serius bagi wilayahmu. Seorang pria parubaya dengan alis tebal tersenyum tipis. Jelas bahwa dia memperlakukan kata-kata Mu Chen sebagai anak laki-laki yang bertingkah sombong. Dua Master Array Spiritual peringkat 1 lainnya juga mengangguk. Jika seorang anak nakal dapat berpartisipasi dalam hal ini, lalu mengapa mereka membutuhkannya? Tuan Wen, jika Anda dapat mengatur Array Spiritual peringkat 1, apakah Anda akan dianggap sebagai Master Array Spiritual peringkat 1? Mu Chen mengabaikan mereka dan bertanya pada Wen Ling sambil tersenyum. Wen Ling ragu-ragu dan berkata, dalam arti luas, itu benar. Saya telah berhasil mengatur array spiritual peringkat 1, array api spiritual, yang telah Anda serahkan kepada saya, kata Mu Chen. Suara Wen Ling tiba-tiba berhenti. Dia berhenti selama setengah detik sebelum segera berteriak, bagaimana mungkin? Kamu dapat mengatur array api spiritual. 3 Master Array Spiritual peringkat 1 lainnya menatap Mu Chen dengan tak percaya. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak laki-laki akan mencapai tingkat yang sama dengan mereka. Mu Feng dan Zhou Ye juga menatap Mu Chen dengan ekspresi terkejut. Namun, mereka berdua mengenal Mu Chen dengan cukup baik. Mu Chen tidak akan sembarangan menyemburkan omong kosong di depan mereka. Jika dia mengatakan bahwa dia bisa mengatur array api spiritual, ada tingkat kebenaran tertentu untuk itu. Kamu, Wen Ling juga pulih dari keterkejutannya dan menatap Mu Chen dengan ragu seolah-olah dia masih tidak percaya padanya. Jika itu masalahnya, cobalah mengaturnya di depan kita. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Dia mencengkeram tangannya dan energi spiritual hitam gelap kental. Kemudian, 15 segel spiritual hitam melintas saat terbentuk. Dia sebenarnya mampu membentuk 15 segel spiritual. Wajah 3 Master Array Spiritual peringkat 1 berubah serius ketika mereka melihat ini. Jumlah segel spiritual yang dapat mereka padatkan hanya 17. Dan sekarang, seorang anak laki-laki, yang masih remaja, sudah hampir mengejar mereka. Seberapa menakutkan bakatnya tentang array spiritual. Mulut Wen Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut ketika dia melihat 15 segel spiritual. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah percaya kata-kata Mu Chen di dalam hatinya. Wajah Mu Chen berubah serius dan dia menjentikkan 10 jarinya. 15 segel spiritual melesat ke udara dan menyatu ke udara. Kemudian, tangannya dengan cepat mengganti segel. Berdengung. Saat segel Mu Chen berubah, semua orang di tempat kejadian bisa merasakan suhu di ruangan meningkat dengan cepat. Energi spiritual di dunia dengan cepat berkumpul di udara di depan mereka. Semua orang di tempat kejadian adalah semua individu dengan persepsi yang tajam. Dengan demikian, mereka samar-samar bisa melihat diagram cahaya kompleks yang terbentuk dengan cepat di udara. Cahaya api melonjak melalui array. Waktu perlahan berlalu. Setelah beberapa saat, Mu Chen akhirnya menghentikan tangannya untuk berubah. Di udara di depan mereka, array spiritual merah menyala secara bertahap muncul saat menyelimuti setengah dari ruang pertemuan. Ini, Wen Ling memiliki ekspresi rumit saat dia menatap array spiritual yang terbentuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia berkata, ini jelas merupakan array api spiritual. 3 Master Array Spiritual peringkat 1 lainnya di sampingnya saling bertukar pandang. Mereka segera tertawa pahit.
Seorang anak laki-laki, yang masih remaja, adalah Master Array Spiritual peringkat 1. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dalam hidup mereka. Orang aneh macam apa tuan kecil wilayahmu? Mata Mu Feng dan Zhou Ye dipenuhi dengan kegembiraan. Mu Feng berdiri dan menepuk bahu Mu Chen saat dia berkata sambil tersenyum, "Ata boy, sepertinya kamu benar-benar mewarisi bakat ibumu dalam hal ini. Jangan abaikan saja usahaku di dalamnya, oke?" Mu Chen berkata tanpa daya. Jika dia tidak menghabiskan seminggu sepenuhnya tenggelam dalam mempelajari arai api spiritual, dan merangkak setelah mengalami banyak kegagalan, bagaimana dia bisa berhasil? Mu Feng tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kebanggaan dan kepuasan di matanya. Kemarahan yang dia miliki terhadap wilayah Liu karena menghalangi dia telah benar-benar hilang pada saat ini. Tuan Wen, apa pendapatmu tentang Mu Chen? Apakah dia bisa membantu? Mu Feng memandang Wen Ling dan bertanya. Wen Ling merenung sejenak dan berkata, memang benar bahwa Mu Chen mampu menyingkat arai api spiritual. Namun, dia baru saja memulai dan tidak dapat dianggap sebagai Master Array Spiritual peringkat 1 sejati. Bagaimanapun, dia masih perlu mengasah pengalaman dan penglihatannya. Mu Feng melirik Mu Chen dan juga menganggukkan kepalanya. Memang, tidak peduli seberapa berbakatnya Mu Chen di bidang ini, pengalaman bukanlah sesuatu yang akan datang kepadanya tanpa alasan. Wajah Mu Chen berubah sedikit masam. Ohoho, tapi pengalaman datang dari mengumpulkannya secara perlahan. Membangun arai konvergensi roh peringkat 2 mungkin merupakan peluang besar baginya. Saat ini, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalamnya. Wen Ling menatap Mu Chen, yang pahit, dan tersenyum. Kemudian, nada suaranya berubah. Kejutan cepat tercurah dari mata Mu Chen. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih, Tuan Wen." Wen Ling melambaikan tangannya. Mata yang menatap Mu Chen dipenuhi dengan cahaya yang sangat lembut. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan cinta kepada anak laki-laki berbakat seperti itu. Namun, dia juga dengan cepat mengerti bahwa dia mungkin tidak akan bisa memberikan banyak bimbingan kepada Mu Chen karena bakatnya. Ini karena itu adalah masalah sederhana bagi yang terakhir untuk melampaui dia. 3 Master Array Spiritual peringkat 1 lainnya tidak menolak setelah mendengar ini. Jelas bahwa mereka terguncang oleh penampilan Mu Chen sebelumnya. Menurut Wen Ling, Mu Chen belum terkena arai spiritual selama sebulan, namun kemampuannya akan mengejar mereka. Mungkin anak ini akan segera menjadi Master Array Spiritual paling kuat di alam spiritual utara. Aku akan membawa Mu Chen bersamaku besok ke lokasi Spirit Convergence Array. Kami akan membiarkan dia mengenalnya dan mencobanya setelah beberapa hari. Bagaimana tentang itu? Wen Ling memandang Mu Feng dan bertanya. Baik, Mu Feng tidak keberatan. Selama Mu Chen mampu meningkatkan pemahamannya tentang arai spiritual, dia tidak akan merasa sakit bahkan jika Mu Chen menyia-nyiakan semua materi yang mereka kumpulkan. Karena mereka sudah membuat keputusan, Wen Ling dan yang lainnya membicarakan detailnya dengan Mu Feng sebelum pergi. Nak, kamu harus mengikuti Tuan Wen Ling besok dan belajar dengan benar. Jangan hanya puas dengan bakat Anda. Kultivasi dalam arai spiritual bukanlah sesuatu yang bisa Anda jalani hanya dengan bakat. Mu Feng menyaksikan Wen Ling dan yang lainnya pergi sebelum berbalik untuk berbicara dengan Mu Chen. Tidak peduli apa, kamu tidak boleh menjadi orang biasa dalam kultivasi arai spiritual bahkan jika kamu biasa dalam kultivasi energi spiritual. Kalau tidak, kamu akan mempermalukan ibumu. Mu Chen memutar matanya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ibu benar-benar Master Array Spiritual yang luar biasa. Pencapaian ibumu dalam arai spiritual bisa dikatakan tak tertandingi dalam alam spiritual utara. Mungkin bahkan di 5 akademi besar, tidak ada yang bisa membandingkannya dengan dia. Mu Feng berkata dengan senyum tipis. Dia itu luar biasa. Mu Chen sedikit tercengang. Dia bisa menanggungnya jika itu adalah Master Array Spiritual di alam spiritual utara. Tapi tempat seperti apa, 5 akademi hebat, itu? Di tempat itu, Master Array Spiritual terkuat mungkin bisa memusnahkan pembangkit tenaga listrik Spirit Stage dengan cepat. Ibunya benar-benar luar biasa. Tapi jika ibu itu luar biasa, ayah, tidakkah kamu merasakan banyak tekanan? Mu Chen tiba-tiba melirik Mu Feng dan bercanda. Ketika saya pertama kali bertemu ibumu, kekuatannya entah bagaimana disegel ke tingkat yang sangat rendah. Pada saat itu, saya memperlakukannya sebagai wanita biasa yang lemah dan melindunginya di jalan.
Pada akhirnya, aku hampir mati. Mu Feng tersenyum. Kemudian, dia mengungkapkan beberapa kebanggaan di matanya dan berkata, siapa yang akan membayangkan bahwa dia akan menjadi sekuat itu. Namun, ibumu sangat lembut, jadi mengapa saya merasakan tekanan? Petik 2. Jadi kamu mengambil keuntungan darinya ketika dia dalam keadaan berbahaya. Ketika kekuatan ibu disegel, itu pasti saat dia paling lengah. Kalau tidak, mengapa dia menyukaimu, ayah? Mu Chen berkata saat dia memahami situasinya. Bocah sialan, kamu mencari tamparan. Mu Feng akhirnya mengubah rasa malu menjadi kemarahan dan berpura-pura memukul Mu Chen. Namun, Mu Chen tertawa saat dia bergegas pergi sambil meninggalkan Mu Feng yang tercengang. Anak itu, Mu Feng mengepalkan tangannya dan segera tersenyum senang saat dia bergumam, Jing, putra kita menjadi semakin menakjubkan. Saya pikir dia mungkin bisa melampaui Anda di masa depan. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi waktu ketika keluarga kita bersatu kembali. Setelah berbicara sampai titik ini, dia sepertinya mengingat sesuatu dan kegelapan muncul di matanya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan wajahnya yang terkulai cukup gelap. Kamu bisa memandang rendah aku. Saya tidak peduli. Memang benar saya tidak memiliki kemampuan, tetapi saya masih memiliki anak saya. Keesokan harinya, ketika pagi baru saja tiba, Mu Chen sudah keluar dari kamarnya. Di luar ruang pertemuan, dia melihat Mu Feng, Wen Ling dan yang lainnya, yang sudah menunggunya. Ayo pergi. Mu Feng menunjukkan senyum tipis ketika dia melihat Mu Chen tiba. Dia memimpin dan menyerbu keluar dari perkebunanmu ke bagian utara kotamu. Di lokasi itu, ada alun-alun yang luas. Itu adalah tempat di mana penjaga wilayahmu akan berlatih setiap hari. Jika mereka dapat mengatur arai konvergensi roh peringkat 2 di tempat ini, itu akan meningkatkan daya tarik wilayahmu ke beberapa pembangkit tenaga listrik. Bagaimanapun, arai konvergensi roh akan membawa manfaat besar untuk kultivasi. Saat ini, alun-alun telah diisolasi oleh penjaga wilayahmu. Mu Feng dan yang lainnya memasuki alun-alun dan menghentikan langkah mereka. Kemudian, mereka menatap panas di depan.